Dalam cerita ini, bumi tiba-tiba memasuki era kebangkitan spiritual. Orang-orang fokus meneliti energi spiritual, dan beberapa berhasil membangkitkan kemampuan super yang mereka gunakan untuk melindungi orang lain dari monster sebagai pahlawan. Di tempat lain, MC kita Shinji ditikam di perut, dan dia menuntut untuk tahu apa yang terjadi dari seorang wanita bernama Ren. Ren menjadi lelah dengan celotehnya dan menusukkan pisau lebih dalam agar Shinji mati. Tiba-tiba, pria lain bernama Uto bertanya pada Ren apakah permainan sudah berakhir, dan Ren dengan gembira memberitahunya bahwa dia sudah menunggunya. Uto memberitahu Shinji bahwa dia juga membunuh rekan-rekannya, dan bertanya apakah Shinji punya kata-kata terakhir. Shinji memanggilnya sampah dan bersumpah tidak akan pernah memaafkannya. Tetapi Yuto tidak peduli. Uto menendangnya dari tebing ke tempat monster bisa melahapnya, dan Shinji menyalahkan dirinya sendiri karena membiarkan anggota partainya terbunuh. Dia berjanji tidak akan pernah memaafkan Ren dan Yuto jika dia bereinkarnasi, dan dia bersumpah akan mengubur mereka berdua saat dia menjadi makanan monster. Tiba-tiba, sebuah sistem bernama Supreme Martial Arts System, sistem seni bela diri tertinggi, diaktifkan karena Shinji dalam bahaya, dan waktu berbalik. Karena dia tidak memiliki poin yang cukup, sistem mengatakan titik pemutaran ulang akan dipilih secara acak. Dalam beberapa detik, Shinji terkejut mendapati dirinya sedang menonton pertandingan sepak bola, dan dia bertanya-tanya mengapa dia tidak mati. Entah dari mana, sebuah layar muncul untuk memberitahunya bahwa datanya telah dimuat dan dia dapat memilih atribut yang ingin dia miliki. Dia bertanya-tanya apakah dia kembali hidup. Dan ketika dia menyadari itu yang terjadi, dia berjanji tidak akan membiarkan orang-orang itu bertindak sesuka mereka. Dari perhitungannya, Shinji menyadari dia telah dikirim kembali sebulan sebelum ledakan energi spiritual. Pada titik ini, belum ada seorang pun di dunia yang menyadari fakta bahwa energi spiritual telah mulai pulih. Setelah pulih, manusia dan tumbuhan akan mengalami mutasi. Siapapun yang memakan buah energi kelas tertinggi dapat memperoleh kekuatan super. Kejadian ini bahkan memengaruhi cuaca dan menyebabkan beberapa perubahan di langit. Shinji berharap dapat menumbuhkan kekuatannya dengan memanfaatkan kekuatan dari lingkungan yang terisi. Dia dengan sombong memutuskan bahwa 1 bulan adalah waktu yang cukup untuk menjadi lebih kuat. Dia memutuskan untuk memeriksa sistem, dan sistem memberitahunya bahwa ia memiliki 4 fitur utama, pengembangan atribut, pertukaran poin, penambahan keterampilan atribut, dan misi harian. Shinji memutuskan untuk memilih atribut api karena memiliki daya serangan tinggi, dan sistem memberitahunya bahwa dia telah memperoleh keterampilan atribut api ungu bernama kristal berapi surgawi. Karena keterampilan ungu, dia juga diberi 5 poin. Shinji terkejut karena betapa langkanya kristal ungu, karena itu adalah keterampilan tingkat tertinggi. Begitu dia meraih kristal itu, dia diliputi oleh kekuatan api, dan dia berjanji pada dirinya sendiri untuk menjadi lebih kuat dari siapapun. Tiba-tiba, dia mendapat telepon dari tamu Ren, yang memberitahunya bahwa dia membutuhkan 200.000 yen darinya untuk menambah biaya tas yang ingin dia beli. Kesal, Shinji bertanya apakah Ren bodoh dan menyuruhnya meminta pada Yuto dan tidak pernah meneleponnya lagi. Di dalam mobil, Ren terkejut dengan reaksinya, dan dia menuntut untuk tahu bagaimana Shinji berani berbicara dengannya seperti itu. Ren bertanya-tanya apa yang terjadi, tetapi Ren mengatakan bahwa Yuto adalah satu-satunya orang yang dia pedulikan, dan dia tidak peduli tentang Shinji. Kemudian, Shinji pergi di bawah terik matahari, dan dia berharap dia bereinkarnasi beberapa hari yang lalu sehingga dia bisa menemukan rumah sakit tempat orang yang dia cari berada. Dia sudah memeriksa 3 rumah sakit. Dalam kilas balik, dia ingat berbicara dengan orang ini yang bernama Mika, dan dia ingat bagaimana Mika memberitahunya bahwa ayahnya menyuruhnya makan makanan kesehatan mencurigakan yang menyebabkan inti energi spiritual es internalnya hancur. Saat ini, Shinji berjanji untuk melindungi Mika dan energi spiritualnya. Di tempat lain, para dokter bertanya-tanya apa yang salah dengan Mika karena vitalnya normal, tetapi suhu tubuhnya tidak akan naik. Ayahnya memohon kepada seorang dokter bernama Lee untuk menyelamatkannya. Jadi, Lee memeriksa denyut nadinya dan bertanya kepada Tuan Matsumoto apakah putrinya bepergian baru-baru ini. Matsumoto menjawab bahwa Mika pergi ke Islandia sebulan sebelumnya untuk merayakan penerimaan universitasnya, dan ini terjadi seminggu setelah dia kembali. Dokter mengatakan tubuh Mika telah mengakumulasi terlalu banyak energi yin, dan mereka harus menggunakan yang untuk menghilangkannya. Dia meresepkan obat untuknya dan menyarankan agar Mika meminumnya dengan baik agar tidak memburuk. Saat dokter pergi, Shinji bergegas masuk ke kamar dan mereka semua bertanya-tanya siapa dia. Ketika mereka menyadari dia tidak bekerja di rumah sakit, mereka mencoba mengeluarkannya karena tidak ada personel yang tidak berwenang diizinkan masuk ke bagian ini. Namun, Shinji memberitahu Tuan Matsumoto bahwa putrinya tidak sakit, tetapi telah membangkitkan energi spiritual tipe S yang sangat langka. Dia memperingatkan bahwa tubuhnya akan rusak dan masa depannya akan hancur jika dia ikut campur. Tetapi para dokter memaksanya keluar karena mereka yakin dia terlalu banyak menonton rekap manga. Tiba-tiba, Dr. Lee menghentikan mereka dan bertanya kepada Shinji bagaimana dia tahu tentang energi spiritual tipe S dan siapa dia. Shinji menjawab bahwa tidak masalah siapa dia dan menyarankan bahwa yang penting adalah membangunkannya. Dr. Lee bertanya apakah dia punya solusi. Jadi, Shinji menyarankan pengukuran spesifik dari jahe, akenit, kulit kayu manis, dan kodonopsis.
Semua orang terkejut karena itu adalah resep yang sama dengan yang baru saja diberikan dokter, dan mereka bertanya-tanya bagaimana dia tahu tentang pengobatan timur dan apakah dia menguping. Lee memberitahunya bahwa resepnya sama dengan yang dia berikan. Tetapi Shinji menunjukkan bahwa satu hal masih hilang, yaitu Stardew. Dr. Lee setuju bahwa resep ini akan benar-benar membangunkannya, tetapi tidak ada tempat untuk menemukan bunga Stardew dimanapun di dunia. Sementara itu, yang lain terkejut bahwa saran Shinji benar-benar masuk akal. Di dekatnya, Tuan Matsumoto bertanya kepada dokter berapa biaya bunga Stardew ini, dan dia mengatakan dia bisa menyiapkan sejumlah uang. Dokter memberitahunya tidak ada tempat untuk membelinya. Rupanya, bunga Stardew berbentuk seperti bintang, begitulah namanya. Ekstrak dari bunga itu memiliki kekuatan penyembuhan yang besar, tetapi Lee mengatakan dia hanya melihatnya tercatat dalam teks kuno, dan itu hanya ada ketika energi spiritual berlimpah di bumi. Matsumoto menjadi takut bahwa ini berarti putrinya akan tetap seperti ini selamanya, tetapi Shinji berjanji padanya bahwa dia akan menyelamatkan Mika tanpa meninggalkan satupun bekas luka. Dr. Lee bertanya apakah dia benar-benar memiliki bunga Stardew ini, dan Shinji dengan sombong menjawab bahwa dia memilikinya. Dokter lain yang berdiri di dekatnya mengklaim bahwa Shinji pasti berbohong dan pasti menguping resep, tetapi Lee memberitahunya bahwa itu tidak menjelaskan bagaimana anak itu mendapat pengetahuan tentang bunga Stardew. Dokter lain yakin dia pasti melihatnya online atau semacamnya, tetapi mereka tidak menyadari bahwa Shinji telah menukarkan poinnya untuk beberapa bunga Stardew. Dia menyuruh dokter lain untuk berhenti mengoceh dan menunjukkan bunga itu. Lee dan yang lainnya terkejut melihat bunga itu dan dia bertanya-tanya bagaimana anak ini bisa memiliki obat legendaris seperti ini. Akhirnya, Shinji bertanya apakah Lee sekarang percaya bahwa dia bisa menyembuhkan gadis itu. Jadi, Lee dengan cepat meminta maaf atas penilaiannya yang terburu-buru dan memohon padanya untuk menyembuhkannya dengan itu. Ketika Shinji mendekati Mika, dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakiti Mika dalam kehidupan ini. Dia menempatkan bunga itu padanya dan bunga itu melepaskan esensinya ke dalam Mika, menyebabkan suhunya segera mulai naik. Tiba-tiba, Mika membuka matanya dan bertanya-tanya siapa Shinji, tetapi dia menyuruhnya untuk beristirahat saja karena mereka akan segera bertemu. Shinji segera pergi untuk memberitahu Tuan Matsumoto bahwa Mika telah pulih, dan dia menyarankan agar dia terus merawatnya. Matsumoto berterima kasih padanya, dan Lee meminta Shinji untuk bergabung dengannya untuk minum teh nanti, tetapi Shinji menyarankan agar mereka melakukannya lain kali karena dia sedang terburu-buru. Terlepas dari itu, Lee menanyakan namanya, jadi Shinji memberitahunya itu Fuji Shinji. Malam itu, Shinji memeriksa komputernya mencari situs web yang menjelaskan bagaimana kultivasi bekerja yang dia ingat dari kehidupan masa lalunya. Ketika dia menemukannya, dia melihat berbagai tingkatan kultivasi, dan dia ingat bahwa dia hanya mencapai level 3 di kehidupan masa lalunya. Tak lama setelah itu, dia fokus pada kultivasi menggunakan seni Brahma Inferno, yang kekuatannya berada pada tingkat yang sama sekali berbeda. Dia berjanji pada dirinya sendiri untuk mendedikasikan dirinya untuk pelatihan sehingga dia akan mencapai tingkat Supreme Emperor, Kaisar tertinggi, yang merupakan yang tertinggi. Sementara itu, seorang pria bernama Ketua yang bertanya kepada Dr. Lee apakah benar dia bertemu dengan seorang anak laki-laki dengan bunga Stardew yang sudah memiliki energi spiritual. Lee mengakui ini benar dan menjelaskan bahwa anak laki-laki ini pasti seorang anak ajaib dalam kultivasi spiritual dan dia percaya dia mungkin mengubah dunia jika dia tumbuh lebih kuat. Ketua Yan segera mengirim seorang wanita lain untuk pergi mengukur kekuatan Shinji dan dia memberitahu Lee bahwa ini adalah penemuan yang luar biasa jika itu benar. Sementara itu, Shinji membangkitkan kekuatan besar menggunakan seni rahasia violet dan dia mencapai level 2 di sesi pelatihan pertamanya. Dia segera menyadari bahwa dia kotor dan bertanya-tanya mengapa karena dia hanya melewatkan mandi selama sehari, dan dia segera pergi untuk mencari sesuatu untuk dimakan. Dia menuju keluar untuk menemukan toko serba ada terdekat. Saat dia berjalan, wanita dari sebelumnya mengawasinya dari atas lampu jalan dan berharap pria ini tidak akan mengecewakannya. Untuk mengujinya, dia melemparkan cakram yang ditutupi dengan energi ungu dan jatuh di belakangnya dan meledak. Dari ledakan itu, seekor serigala mengerikan muncul, dan Shinji bersemangat melihat bahwa mutasi telah dimulai. Serigala itu menggeram pada Shinji, jadi Shinji menutup wajahnya karena baunya yang sangat menyengat dan melompat mundur ketika monster itu menerjangnya. Ketika dia menghindar, monster itu menyerangnya dengan ekornya dan berhasil memukul kaki Shinji. Shinji melompat mundur untuk menciptakan celah dan dia menghasilkan api dari tangannya untuk memanggang monster itu. Kemudian, dia menghantamkan monster itu ke tanah menggunakan jurus bernama Tinju Kaisar Api. Dampaknya menyebabkan darah muncrat dari mulut monster itu, dan wanita yang menonton dari atas terkejut dengan apa yang baru saja dia lihat. Setelah menjatuhkan monster itu, Shinji menyebutnya menyedihkan karena mati setelah satu pukulan. Ketika dia menyadari dia bahkan lebih lapar, dia berbalik untuk segera mengambil makanan. Sementara itu, wanita dari sebelumnya terkejut bahwa pria ini baru saja menghancurkan binatang buas mutan dengan satu pukulan, dan dia bertanya-tanya siapa dia. Dia juga bertanya-tanya bagaimana dia bisa membangkitkan atribut api, yang memiliki daya serangan terkuat. Jadi, dia melompat turun untuk memeriksa binatang buas mutan itu. Ketika dia mendekat, dia menyadari ekornya telah patah dan bertanya-tanya bagaimana. Dia mengingat suara keras ketika ekornya menghantam tubuh Shinji,
jadi dia bertanya-tanya seberapa keras tubuh anak laki-laki itu. Keesokan harinya, Shinji merasakan sakit yang luar biasa setelah bangun, dan dia menyadari dia masih memiliki jalan panjang dalam pelatihannya. Ketika dia masuk ruang tamu, dia mendengar berita bahwa suhu tinggi yang belum pernah terjadi sebelumnya sebesar 8 derajat tercatat di puncak Gunung Shiranui, dan perintah turun telah dikeluarkan untuk semua pendaki di gunung. Shinji ingat dari kehidupan masa lalunya bahwa suhu tinggi di puncak gunung pasti disebabkan oleh kebangkitan energi spiritual atribut api. Jadi dia menganggap ini kesempatan untuk menyerap energi spiritual atribut api yang luar biasa. Dia bergegas keluar tetapi menemukan Ren di pintu yang datang untuk meminta 200.000 yen untuk tas. Kesal, Shinji menyuruhnya untuk memeriksakan dirinya dan mengingatkannya untuk menjauh darinya. Ren mengklaim dia melakukan ini dengan sengaja untuk mendapatkan perhatiannya dan dia mengatakan dia tidak akan mengganggunya lagi jika dia tidak memberinya uang. Tetapi Shinji pergi dan menyuruhnya untuk pergi. Di gunung, orang-orang berkumpul di belakang garis polisi kuning dilarang melintas, dan beberapa polisi berjuang untuk menjauhkan orang-orang dari garis agar mereka tidak terbakar. Orang-orang yang kurang akal di tengah kerumunan bersikeras bahwa polisi berbohong, dan gunung itu tidak sepanas itu, dan ketika salah satu dari mereka melemparkan jagung melewati garis, jagung itu segera berubah menjadi popcorn. Mereka terkejut bahwa polisi tidak berbohong, jadi mereka mulai bergegas kembali. Sementara itu, Shinji melihat semuanya dan senang atribut api meluap di sini, dan dia berharap dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi dengan menyerap energi ini. Meskipun polisi memprotes, dia melompati garis. Tetapi petugas yang menyadarinya menyuruhnya segera kembali agar dia tidak mati. Shinji bertanya-tanya apakah atribut api benar-benar sekuat itu. Dan ketika tubuhnya mulai menyerapnya, dia merasa seolah-olah setiap sel di tubuhnya terbakar. Energi itu memenuhi tubuhnya, dan dia berjanji pada dirinya sendiri untuk menjadi kuat dalam kehidupan ini. Sementara itu, yang lain bertanya-tanya apa yang terjadi dengan Shinji dan mengapa api keluar dari matanya. Ketika Shinji menyadari dia telah menarik terlalu banyak perhatian, dia memutuskan untuk pergi. Jadi, dia melompat pergi sementara orang-orang bergosip bahwa dia pasti dewa atau abadi. Tiba-tiba, suhu turun, dan polisi bertanya-tanya bagaimana itu terjadi sementara orang-orang mencoba merekam seluruh kejadian di kamera. Petugas yang bertugas terkejut dan bertanya-tanya apakah anak yang dia lihat benar-benar dewa. Malam itu, berita mengumumkan bahwa seorang anak laki-laki misterius muncul di dekat puncak gunung dan bahwa fenomena cuaca ekstrim diselesaikan olehnya. Sementara itu, Ketua Yan menelepon untuk menghentikan berita Gunung Shiranui segera agar tidak menimbulkan kepanikan massal. Setelah itu, dia bertanya kepada wanita dari sebelumnya apakah dia benar-benar menyaksikan Shinji mengalahkan monster mutan dengan satu pukulan, dan wanita itu mengakui bahwa dia melakukannya, dan bahwa monster itu sama sekali tidak melukainya. Ketua memutuskan bahwa kedua kejadian ini pasti merupakan ulah dua jenius yang berbeda. Jadi, dia menyarankan untuk merekrut Shinji ke organisasi mereka sebelum faksi lain bergerak. Dia segera memerintahkan wanita itu untuk pergi menemui anak laki-laki itu. Sementara itu, Shinji melanjutkan kultivasinya, dan dia senang karena dia akhirnya mencapai level 2. Karena dia telah mencapai level yang disebut Boundary of Bubbling Spring, batas mata air mendidih, dia mendapat slot atribut tambahan sebagai bonus. Selain itu, dia juga membuka fungsi yang disebut Magic Infusion, infusi sihir. Ini memungkinkannya untuk secara permanen memasukkan salah satu atribut internalnya ke dalam senjata, tetapi daya tahan senjata tergantung pada bahan senjata. Shinji senang karena dia bisa membuat senjata khusus, jadi dia mencobanya pada pisau dapur. Tiba-tiba, dia mendengar ketukan di pintu dan pergi untuk memeriksa siapa itu. Di pintu, dia menemukan ketua dan wanita lainnya. Ketua yang meminta maaf atas kunjungan mendadaknya dan memperkenalkan dirinya sebagai Yan Jintora, presiden dari Spiritual Energy Training Association, asosiasi pelatihan energi spiritual. Dia memperkenalkan wanita itu sebagai bawahannya, dan mengatakan mereka datang untuk berbicara dengannya tentang kultivasi spiritual Qi. Shinji menganggap ini luar biasa dan dia ingat bagaimana salah satu dari mereka menyelamatkan dia dan Mika di kehidupan masa lalunya. Meskipun mereka menyelamatkannya di kehidupan masa lalunya, dia tidak ingin memiliki hubungan apapun dengan mereka dalam kehidupan ini, jadi dia bertanya bagaimana mereka menemukannya. Ketua yang menyebutkan bagaimana dia merawat Mika Matsumoto dan menyebutkan bahwa Dr. Lee, yang merupakan anggota organisasi mereka, memberitahu mereka tentang dia. Ini menarik Shinji dan dia menyadari mereka tampaknya tidak memiliki niat buruk. Dia membiarkan mereka masuk dan mereka mengobrol. Jadi, mereka mengetahui dia tidak tertarik untuk bergabung dengan mereka. Shinji menjawab bahwa dia tidak suka gagasan bekerja di organisasi dan dia mengatakan dia akan memikirkannya setelah spiritual Qi-nya hidup kembali begitu dia berlatih sendiri. Tiba-tiba, memberitahunya bahwa dia tahu Shinji telah mencapai Boundary of Spirit Awakening, batas kebangkitan roh, di level 1, tetapi dia menyebutkan bahwa dia hanya sampai di sana karena keberuntungan. Dia menawarkan bimbingan mereka untuk membantunya mencapai Boundary of Bubbling Spring. Dia juga menambahkan bahwa segera bumi akan mengalami transformasi besar dan mengolah spiritual Qi akan menjadi satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Karena itu, dia menawarkan agar Shinji bergabung dengan mereka untuk bimbingan. Dia bercerita tentang bagaimana dia juga berpikir dia bisa bangkit secara alami sendiri dan menolak tawaran asosiasi. Tetapi dia menjelaskan bahwa dia tidak bisa setelah 3 tahun.
namun dia bisa dalam waktu kurang dari setahun bergabung. Dalam 3 tahun, dia mampu mencapai Boundary of Bubbling Spring. Itu mengejutkan Shinji. Jadi dia bertanya berapa umurnya sekarang jika itu membutuhkan waktu 3 tahun. Dan dia mengatakan dia berusia 21 tahun dan bertanya mengapa Shinji bertanya. Shinji menyadari itu cukup lambat, tetapi dia memutuskan untuk menyimpannya di benaknya. Jadi dia mengatakan pada U bahwa U adalah seorang jenius. Namun, U menyebutkan bahwa setiap orang di asosiasi adalah jenius karena hanya jenius yang bisa masuk ke asosiasi. Ketua Yan mengingatkan Shinji bahwa dia akan menerima banyak dukungan jika dia bergabung dengan mereka, tetapi dia segera meminta izin ketika dia menerima telepon. Ketika Yan mengangkat telepon, dia diberitahu bahwa binatang mutan level 2 telah muncul hanya 30 km dari tempat dia berada. Ini mengejutkannya, jadi dia bertanya apa atribut monster itu, dan dia diberitahu bahwa kemungkinan besar racun karena itu adalah ular berbisa raksasa. Ketua Yan memerintahkan agar mereka mengunci area itu dan mengatakan dia dan U akan pergi ke sana segera. U meminta maaf kepada Shinji karena mereka harus menangani keadaan darurat dan mengusulkan agar mereka berbicara lain waktu. Ketika mereka keluar, Shinji ingat bagaimana dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan lemah dalam hidup ini atau menderita penghinaan. Kemampuannya berada pada tahap pemula Boundary of Bubbling Spring, tetapi dia tahu tidak akan mudah melewati titik ini. Dia bertanya-tanya apakah ada spiritual chi atribut api di sekitar, tetapi dia tiba-tiba mendapat telepon yang mengejutkannya. Itu dari seorang teman yang meminta bantuannya karena rumahnya berhantu. Shinji bertanya apa maksudnya, jadi pria itu memberitahunya bahwa guntur telah bergemuruh sepanjang hari di gunung di belakang rumahnya, meskipun tidak ada hujan. Shinji bertanya-tanya apakah spiritual chi atribut petir langka telah muncul kembali. Jadi dia meminta temannya Koutuj untuk menceritakan semua yang dia tahu. Kuj memberitahunya langit gelap gulita, tetapi guntur tidak akan berhenti. Jadi Shinji membenarkan bahwa itu adalah spiritual chi petir. Rupanya ada 3 tingkat spiritual chi. Satu adalah atribut umum yang meliputi air, api, angin, dan tanah. Kedua adalah atribut langka yang meliputi es, cahaya, kegelapan, dan petir. Ketiga adalah atribut legendaris yang meliputi kehampaan di antara yang lainnya. Karena Shinji baru saja mendapat slot atribut baru, dia menganggap ini kesempatannya untuk mendapatkan atribut petir. Dia cepat-cepat menuju ke sana dan meminta temannya untuk membimbingnya ke gunung, dan dia memintanya untuk memastikan tidak ada yang mendekatinya. Sementara itu, seorang wanita bernama Kari meminta 2 pria untuk ikut dengannya dalam misi pertama mereka. Jadi, salah satu pria bertanya kemana mereka akan pergi. Dia memberitahu mereka bahwa spiritual chi atribut petir yang kuat tampaknya telah muncul di gunung tertentu, dan mereka harus memulihkan semuanya sebelum menyebar. Tak lama setelah itu, Shinji mencapai kaki gunung dan dia bersemangat untuk menemukan energi spiritual atribut petir. Dia memilih atribut petir di sistemnya, tetapi dia diberitahu bahwa itu akan memakan 2 kali jumlah biasa untuk menyerap energi petir, tetapi dia mengklik ya untuk melanjutkan. Setelah itu, sistem memberinya teknik Blue Lightning Wind Slash, tebasan angin petir biru. Shinji kagum dengan kekuatan luar biasa yang dikandungnya, dan dia senang energi itu akhirnya menjadi miliknya. Sementara itu, Chowori dan anak buahnya mengawasi petir dari tempat lain, dan orang-orang itu bertanya apakah mereka benar-benar dapat mengumpulkan sesuatu seperti ini, dan apakah itu akan muat ke dalam wadah sekecil itu. Dia menyuruh mereka berhenti mengoceh dan mengambil wadah itu, yang dia gunakan untuk menghisap energi spiritual petir. Orang-orang itu bersemangat untuk menyaksikan betapa menakjubkannya dia. Tetapi Chaori menjadi khawatir ketika dia melihat celah di wadah itu, dan dia bertanya-tanya mengapa kolektor roh tidak dapat menangani ini. Sebuah ledakan tiba-tiba terjadi, dan wadah itu meledak. Jadi, salah satu pria dengan cepat melompat ke arahnya untuk menyelamatkannya. Chaori memerintahkan agar mereka mundur karena energi spiritual menjadi tidak terkendali. Tetapi mereka tiba-tiba melihat suara di belakang mereka. Ketika mereka berbalik, mereka melihat Shinji dan Chowori bertanya-tanya apa yang dilakukan warga sipil di sini. Dia segera menyuruhnya keluar dari sini karena ini bukan tempat untuk orang biasa. Tetapi Shinji bersemangat melihat energi spiritual petir. Dia mengabaikan peringatan mereka bahwa dia akan terbunuh dan dia berlari ke energi petir untuk menyerapnya. Ketika tubuhnya bertabrakan dengannya, dia mulai menyerap petir. Jadi yang lain percaya bahwa dia pasti bukan manusia. Chori tidak bisa mempercayai matanya karena jelas pria ini membangkitkan energi spiritual atribut petir yang sangat langka. Ketika kekuatan petir hampir menguasai Shinji, dia menolak untuk membiarkannya mengalahkannya. Dia memberitahu petir bahwa bahkan langit dan bumi tidak bisa menjatuhkannya karena dia akan membuat namanya mengguncang dunia dan bahkan para dewa. Dia menyuruh petir untuk datang padanya, jadi dia menyerap semuanya sampai dia mulai melayang di udara. Setelah dia selesai, dia menyadari rasanya luar biasa, dan sistemnya memberitahunya dia telah memperoleh energi spiritual atribut api dan petir. Sistem bertanya apakah dia ingin menggabungkannya menjadi atribut legendaris Thunderflamme, api guntur. Jadi, dia dengan gembira memulai fusi. Setelah fusi selesai, Shinji terkejut dengan kekuatan luar biasa dari atribut legendaris. Sementara itu, salah satu agen organisasi memberitahu bahwa hanya ular raksasa putih yang terdeteksi di dekatnya.
Dia menyadari monster ini bisa memiliki atribut racun. Jadi, dia memberi orang-orang itu jimat giok untuk dihancurkan jika mereka dalam bahaya untuk menciptakan penghalang atribut cahaya untuk melindungi mereka. Dia memperingatkan mereka untuk tidak gegabah dan memprioritaskan keselamatan mereka. Mereka melangkah ke gedung untuk mencari dan dua mata merah mengawasi mereka dari langit-langit. Ketika U melihat ular itu mendekati salah satu pria, dia bergegas mendorong pria itu keluar dari jalan. Orang-orang itu melemparkan belati ke ular itu dan U membekukannya. Sementara orang-orang itu bersukacita, U menyadari ada sesuatu yang salah dan menyuruh mereka lari, dan ular itu segera membebaskan diri dari es. Ia melepaskan gas hijau dari mulutnya yang menjatuhkan orang-orang itu dan U menelepon markas untuk memberitahu mereka tentang ular raksasa itu, tetapi dia pingsan sebelum dia bisa menyelesaikan pernyataannya. Beberapa waktu kemudian, Ketua Yan pergi untuk berbicara dengan Shinji tentang atribut barunya. Ketua juga memberitahunya dia adalah satu-satunya yang bisa dia andalkan untuk membantu mereka mengatasi ular itu. Ketika Shinji melihat gambar ular itu, dia menyadari bahwa salah satu teman lamanya bernama Hinasaku pasti ingin mendapatkan atribut unik ini. Karena mereka tidak tahu apa yang terjadi dengan U, Ketua memberitahu Shinji dia adalah satu-satunya harapan mereka karena dia telah membangkitkan atribut api. Shinji bertanya-tanya bagaimana dia tahu dia telah membangkitkan atribut api. Jadi, Ketua tergagap bahwa dia mendengar dari U bagaimana dia mengalahkan anjing buas mutan ketika dia memintanya untuk mengawasinya sebelumnya. Shinji menyadari mereka adalah orang-orang yang melepaskan anjing itu padanya. Jadi, Ketua meminta maaf bahwa itu perlu untuk menjaga keselamatan publik. Akhirnya, Shinji setuju untuk pergi ke pabrik untuk mengalahkan ular raksasa itu. Dengan gembira, Ketua menawarkan untuk memberinya dukungan atau personel apapun yang dia butuhkan. Di pabrik, U bangun dan melihat salah satu anak buahnya yang lumpuh memanggil ular itu bajingan. Di depan orang-orang itu, ular itu tampak membeku. Jadi U bertanya-tanya apakah ia mencoba berevolusi dengan menyerap sesuatu. Dia tahu bahwa mereka perlu melakukan sesuatu untuk memurnikan area itu segera atau ini akan berubah menjadi bencana besar. Ketika dia berhasil bangkit, ular itu melihatnya dan melompat ke arahnya, tetapi U tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Dia menyerang ular itu dengan beberapa kristal es, tetapi yang mengejutkannya, ular itu menjatuhkannya. Saat dia jatuh kembali terluka, dia merasa tidak mungkin untuk percaya bahwa ular itu telah berevolusi sebelum mereka sampai di sini. Dia menyadari mereka tidak akan bisa menghentikan ular ini jika hal-hal berlanjut seperti ini. Ketika ular itu mendekatinya, Shinji masuk dan menganggapnya kebetulan gila karena dia pernah bekerja di pabrik ini setelah sekolah menengah. Ketika U melihatnya, dia memberitahunya bahwa Ketua Yan menyuruhnya membantu mereka. U menyuruhnya lari karena lawan terlalu kuat untuknya karena sudah level 3. Tetapi Shinji tidak mendengarkan dan memberitahunya bahwa mereka yang perlu diselamatkan di antara mereka harus menunggu bala bantuan. Dia memeriksa ular yang langsung menuju kepalanya. Takut, U menyuruhnya lari segera. Tetapi Shinji tiba-tiba diselimuti petir dan api dan dia dengan sombong berjanji akan menghancurkan ular itu dengan satu serangan. Saat ular itu mendekat, dia memukulnya dengan atribut api guntur, Thunderflame, menjatuhkan makhluk malang itu beberapa meter ke belakang. U melihat seolah-olah dia baru saja melihat keajaiban, dan ular itu dengan cepat mencoba melarikan diri melalui dinding yang dihancurkannya ketika menyadari dirinya dalam masalah besar. U memberitahu Shinji untuk tidak membiarkan ular itu melarikan diri, tetapi Shinji mengeluarkan pedangnya untuk menghabisinya. Pedangnya diresapi dengan atribut api guntur legendaris, jadi dia bergegas menuju ular itu untuk memotongnya seperti sushi. Tidak butuh waktu lama, dan U terkejut mengetahui bahwa dia telah membangkitkan dua atribut. Shinji ingat bahwa asosiasi pelatihan energi spiritual tidak memiliki niat buruk dan bahwa mereka membantu orang, jadi seharusnya bukan ide yang buruk jika mereka mengetahuinya. Dia mengakui bahwa dia telah membangkitkan api dan petir, dan U bertanya-tanya seberapa kuat anak laki-laki ini akan menjadi. Beberapa waktu kemudian, U melaporkan hal ini kepada Ketua dan dia menyadari itulah mengapa Shinji memperingatkan mereka untuk tidak memantaunya. Ketua percaya mereka harus membuatnya bergabung dengan asosiasi mereka. Jadi, U bertanya apakah mereka harus menyerah untuk memantaunya dan Ketua bertanya kepada U apakah dia tidak berpikir sudah waktunya untuk mendapatkan pacar. Beberapa waktu kemudian, Asosiasi Pelatihan Energi Spiritual mengadakan pertemuan di mana beberapa orang percaya mereka harus mengumumkan bahwa energi spiritual telah kembali. Salah satu dari mereka percaya mereka tidak bisa lagi merahasiakannya karena seringnya kejadian. Pria lain percaya dia berbicara omong kosong karena dunia akan jatuh ke dalam kekacauan jika mereka mengumumkan hal-hal seperti itu dan mereka akan menyesalinya. Namun, pria pertama percaya bahwa mengumumkan lebih baik karena setidaknya itu akan memungkinkan mereka untuk memperingatkan penduduk pabrik untuk mengungsi sebelum insiden itu. Lawannya bersikeras bahwa mereka menyelesaikan masalah, tetapi pria pertama bersikeras bahwa pria pertama tidak menyelesaikannya, tetapi beberapa pria yang mereka panggil. Ketika argumen menjadi lebih panas, Ketua Yan menyuruh mereka diam. Dia meminta mereka untuk duduk dan setuju dengan pria pertama bahwa dia ada benarnya karena dia mungkin telah kehilangan putrinya, bawahannya, dan penduduk jika bukan karena pria yang mereka panggil. Karena itu, dia mengusulkan agar mereka mengubah lokasi yang telah mereka konfirmasi bahwa kebangkitan energi spiritual terjadi dan menggunakannya sebagai tempat uji coba.
Dia menyarankan agar mereka membangun satu sebagai objek wisata dan memantau bagaimana hal itu memengaruhi para pejabat sebelum menentukan tindakan mereka selanjutnya. Dan orang-orang itu setuju bahwa itu adalah ide yang bagus. Karena mereka tidak keberatan, dia mengangkat masalah lain yang ingin dia diskusikan. Dia mengangkat kemampuan Shinji dan menyebutkan bahwa dia ingin mengundangnya ke asosiasi pelatihan energi spiritual mereka. Dia mengatakan dia ingin menunjuknya sebagai pemimpin regu dan bertanya apa yang mereka pikirkan. Salah satu dari mereka setuju untuk membiarkan Shinji bergabung, tetapi dia tidak suka gagasan memberinya posisi setinggi itu segera. Pria lain setuju juga, mengatakan bahwa ini akan menyebabkan ketidakpuasan di antara pangkat bawah. Namun, ketua bertanya apakah mereka benar-benar melihat kemampuannya karena Shinji telah membangkitkan atribut ganda petir dan api. Dia percaya bahwa menempatkannya di pangkat rendah dapat menyinggung perasaannya dan mereka tidak ingin menjadikan seseorang seperti dia musuh. Karena itu, pria pertama menyarankan agar ketua menyiapkan tes untuknya. Yang lain setuju bahwa mereka akan setuju lebih baik jika mereka dapat menilai kemampuan Shinji sebagai pemimpin regu, dan itu membawa hasil yang baik. Tertarik, ketua yang memberitahu mereka untuk tidak menyesali saran mereka nanti. Keesokan paginya, Shinji bangun dengan linglung seperti biasa, dan ketika dia mendengar suara, dia bertanya-tanya apakah dia sedang dirampok. Dia bergegas keluar untuk melihat pencuri yang mencuri dari orang miskin seperti dia. Jadi dia membuka pintu dan dengan marah menyuruh orang itu untuk berhenti di sana. Namun, ternyata itu yang sedang bersih-bersih dan dia menyapanya selamat pagi. Bingung, dia menyapa wanita itu juga, tetapi dia tiba-tiba bertanya-tanya mengapa wanita itu ada di rumahnya, terutama setelah mereka berjanji untuk tidak memata-matainya kemarin. Dengan tenang, menjelaskan bahwa dia tidak datang untuk memata-matainya, tetapi untuk tinggal bersamanya. Shinji awalnya terkejut, lalu ketakutan. Kemudian, dia mengetahui tentang tes yang mereka ingin dia ambil. Dia ingat bahwa hanya tinggal beberapa hari lagi sampai pertemuan Akbar 3 Ki dan dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia tidak punya waktu untuk disia-siakan pada hal-hal seperti ini. Dia memberitahu bahwa dia tidak akan melakukannya. Maka memberitahunya bahwa ini tidak akan mengganggu pelatihannya karena lokasi khusus telah dipilih untuknya. Dia menunjukkan bahwa itu adalah tempat di mana energi spiritual baru-baru ini bangkit kembali, di mana mereka memiliki peserta baru, dan ada kemungkinan dia akan bertemu dengan rekan-rekan yang kuat. Shinji ingat bahwa seorang teman bernama Hakaru bergabung dengan organisasi ini. Jadi dia bertanya apakah Mika juga bergabung dengan akademi. Dia mengetahui bahwa Mika bergabung. Shinji kemudian ingat bahwa Mika pernah memberitahunya bahwa dia sangat diberkati selama pelatihan di divisi hitam. Jadi dia bertanya-tanya apakah sesuatu terjadi selama tes ini. Dia memutuskan untuk mencari tahu dan memberitahu bahwa dia memiliki urusan dengan Mika. Beberapa waktu kemudian, ketua yang berpidato di hadapan beberapa anggota. Dia menyuruh mereka melupakan kehidupan damai karena dunia kematian sedang mendekat. Dia memberitahu mereka bahwa dia akan memperkenalkan mereka kepada seorang praktisi energi spiritual tingkat lanjut yang akan memimpin mereka semua sebagai kapten mereka. Mika berdiri di antara mereka, dan Kyori berdiri di dekatnya juga, bertanya-tanya kemana orang yang dia lihat malam itu pergi. Dia ingat pernah memberitahu seorang atasan tentang seseorang yang bangkit terbungkus cahaya ilahi, tetapi atasannya tidak mempercayainya karena tidak ada orang yang sekuat itu. Di sebelahnya, anggota lain bernama Ken bertanya padanya apa yang dia pikirkan. Jadi, dia bilang dia hanya bertanya-tanya orang macam apa kapten itu. Ken percaya kapten pasti anak kaya dan istimewa, jadi dia memutuskan bahwa dia akan menghajar pria itu agar dia mengerti siapa yang terkuat di sini sementara yang lain memujinya. Namun, Kawi memperingatkannya untuk tidak terbawa suasana dan menyebabkan masalah. Sementara itu, menunjukkan kepada Shinji tim yang akan dia pimpin dan menjelaskan bahwa tim itu terdiri dari 5 anggota, 2 wanita dan 3 pria. Shinji membaca laporan dan melihat anggota lain memiliki atribut yang cukup umum selain atribut es Mika. Juga memberitahu Shinji untuk memberikan perhatian khusus pada Yoshiken, yang dulunya adalah bagian dari dunia bawah sebelum dia bergabung dengan asosiasi setelah membangkitkan atribut anginnya. Rupanya, dia memiliki kepribadian yang berapi-api dan benci menerima perintah. Ketika mereka mendekat, ketua yang mengumumkan kepada mereka bahwa kapten mereka telah tiba, dan Mika bertanya-tanya apakah ini orang yang ayahnya katakan telah menyelamatkannya. Di dekatnya, Kyori mengenalinya sebagai pria yang terbungkus energi petir di gunung. Ketika ketua memperkenalkan Shinji, Ken menghentikannya dan bertanya kepada ketua apakah dia yakin tentang kemampuan pria ini. Dia mengeluh bahwa dia hanya akan menyeret mereka jika ternyata dia beban, dan itu akan menyebabkan tidak ada yang mendengarkan perintahnya. Dengan gembira, Shinji bertanya padanya apakah dia ingin mengujinya, dan itu menyenangkan Ken. Shinji bertanya kepada Ken apakah menurutnya sampah yang berada di level mata air yang mendidih dapat melawannya. Dan Ken bertanya padanya apakah dia ingin mati. Dia berlari ke arah Shinji dengan energi anginnya untuk melayangkan pukulan, tetapi Shinji hanya bertanya padanya apakah ini semua yang dia miliki. Sebelum dia bisa melayangkan pukulannya, ketua yang meraih pukulannya di udara dan bertanya padanya apakah dia berencana untuk melanggar perintah organisasi. Ken dengan cepat meminta maaf dan mengatakan itu bukan rencananya, tetapi dia mengharapkan kapten baru untuk membuktikan kekuatannya agar dia dapat memerintah rasa hormat.
Anggota lain setuju dengan Ken karena mereka ada di bawah pengaruhnya, tetapi ketua yang menjawab bahwa mereka telah mengonfirmasi kekuatan Shinji ketika dia sendirian mengalahkan ular raksasa dan menyelamatkan Ua. Kiori terkejut ketika dia mengetahui bahwa pria ini mampu menyelamatkan senior Ua, dan Ken bersikeras bahwa dia pasti mengalahkan ular raksasa itu karena keberuntungan. Akhirnya, ketua menyatakan bahwa siapapun yang melanggar perintahnya akan dikeluarkan dan menyuruh mereka diam. Dia melanjutkan untuk menjelaskan detail misi mereka dan mengatakan mereka harus mengalahkan makhluk yang dikenal sebagai monster berduri, Thorn Monster. Berdasarkan info mereka, makhluk ini mengambil bentuk manusia dan bergerak bebas. Dia menyuruh mereka melupakan gagasan bahwa dunia masih aman dan belajar untuk menjaga kematian di sisi mereka. Ketika mereka masuk hutan, Shinji bertanya-tanya apakah mereka berada di tempat yang tepat karena dia tidak melihat monster apapun dan dia bertanya-tanya apakah monster itu bersembunyi di bawah tanah. Akhirnya, Mika bertanya padanya apakah mereka akan melanjutkan atau apakah mereka salah jalan. Shinji merasakan energi spiritual semakin kuat semakin dekat mereka ke pohon raksasa di dekatnya, tetapi dia tidak merasakan keberadaan monster apapun. Untuk amannya, dia memberitahu rekan satu timnya untuk tidak mendekati pohon. Dia menyuruh mereka mencari di area tersebut untuk melihat apakah mereka dapat menemukan petunjuk tentang monster itu, dan para wanita menerima perintah. Namun, Ken bertanya kepada Shinji apakah dia takut pada pohon besar itu, dan anggota lain tertawa. Bagaimanapun, Shinji memperingatkan mereka lagi dan memberitahu mereka bahwa mereka akan bertanggung jawab penuh atas tindakan mereka jika mereka mengabaikan instruksinya. Kesal, Ken berbalik, dan para pria memeriksa di sekitar pohon sebagai bentuk penentangan. Ken percaya pohon itu luar biasa karena dia belum pernah melihat sesuatu dengan energi seperti itu sebelumnya. Anggota lain setuju bahwa mereka mungkin bisa naik level di bawah pohon jika mereka berlatih di sana. Ken percaya bahwa dia harus dapat menyerap energi pohon dan mencapai level mata air 3 sehingga bahkan Ua akan dipaksa untuk mengakuinya. Dia membayangkan suatu saat semua wanita di asosiasi akan bergantung padanya seperti ayah mereka, dan dia dengan gembira memutuskan untuk berlatih untuk mewujudkan mimpinya. Ketiga pria itu duduk untuk berkultivasi, tetapi Shinji meninggalkan mereka di sana. Saat mereka berjalan pergi, Mika bertanya kepada Shinji apakah menurutnya para pria akan baik-baik saja. Jadi, dia bilang mereka seharusnya baik-baik saja, tetapi dia akan menanganinya jika terjadi sesuatu. Saat mereka berjalan, Kiori bertanya kepada Shinji apakah mereka bertemu beberapa hari yang lalu, tetapi dia bilang dia tidak ingat. Ketika dia menyebutkan gunung yang dipenuhi petir, dia mengenalinya dan bertanya apakah dia hanya mengunjungi gunung hari itu. Terkejut, Kiori menjelaskan bahwa mereka dikirim untuk menyelidiki energi spiritual petir, dan dia menuduhnya membuat atasannya memarahinya selama berjam-jam. Dia bilang dia terus menjelaskan bahwa seseorang telah menyerap energi spiritual elemen petir, tetapi mereka menolak untuk mempercayainya. Terdesak, Shinji memutuskan untuk meminta maaf. Akhirnya, Shinji menyuruh para wanita untuk tetap di tempat karena energi spiritual di sana berlimpah. Mika bertanya padanya apakah dia juga tidak akan berlatih, dan Shinji memperhatikan bahwa Mika sama baiknya dengan di kehidupan sebelumnya. Dia menjawab bahwa energi spiritual di sini tidak cocok dengan atributnya, jadi mereka bisa berlatih tanpa dia. Saat mereka hendak memulai, mereka mendengar teriakan minta tolong. Ternyata pohon itu sudah mulai memukul bokong para pria. Rupanya, pohon itu baru saja mulai bergerak sendiri. Ketika salah satu pria memohon agar dia belum ingin mati, Ken dengan berani masuk untuk menyelamatkannya, dan dia menyerang salah satu sulur pohon, tetapi pedangnya tidak terlalu merusak. Ini mengejutkannya, dan dia tidak bisa mempercayainya, tetapi dia segera dijatuhkan oleh sulur lain dari pohon. Saat dia jatuh menuju kematiannya, dia ingat bagaimana ketua memberitahu mereka bahwa kematian akan selalu ada di sisi mereka ketika mereka melangkah ke dunia kultivasi energi. Dia ambruk di tanah, bertanya-tanya apakah ini sudah berakhir untuknya, tetapi cahaya terang tiba-tiba membakar sulur pohon. Shinji muncul di hadapannya dan menyuruhnya melarikan diri. Ken bangkit dan bersikeras bahwa dia tidak bisa meninggalkan rekan-rekannya dan pergi, jadi Shinji mengakui keberaniannya. Ken bersikeras bahwa hanya pria terburuk yang meninggalkan rekan-rekan mereka. Akhirnya, Shinji memasukkan energi api petir ke dalam pisaunya, melemparkannya ke salah satu sulur, dan memotong salah satu pria yang diikat oleh pohon. Itu membuat pohon itu kesal, jadi Shinji menyuruh para pria untuk keluar dari sana begitu dia membebaskan mereka semua. Ketika gempa bumi dimulai, mereka semua takut bahwa monster itu akan muncul, dan pohon itu berubah menjadi monster berduri level 3. Para pria hampir mengompol, tetapi Shinji mengingatkan mereka untuk tidak takut pada kematian seperti yang dikatakan ketua kepada mereka. Dia menutupi tubuhnya dengan api guntur dan menyuruh mereka berhenti berlatih jika mereka takut pada kematian. Saat monster itu datang untuk membunuh, Shinji menghindari serangannya dan terus menghindar bahkan ketika monster itu mencoba mendaratkan serangan. Ketika dia melompat ke udara, monster itu melepaskan beberapa sulur mengejarnya. Jadi, Shinji menciptakan penghalang api untuk membakar sulur sebelum menyentuhnya. Api membanjiri tangan monster itu, jadi Shinji menggunakan gerakan yang disebut tinju api petir untuk merobek dada monster itu dalam sekejap. Para pria hampir menjatuhkan rahang mereka, dan Kiori tidak percaya kekuatan seorang pembangkit atribut petir. Mika berpikir tentang pahlawan dari novel dan menganggap beginilah mereka. Sementara itu,
Para pria dari organisasi menyaksikan pertarungan di sistem mereka dan mereka tidak percaya bahwa Shinji memiliki kekuatan seperti itu. Ketua Yan akhirnya bertanya kepada mereka apakah mereka memiliki keberatan atas keputusannya dan mereka semua mengatakan tidak. Ketika mereka merasakan gempa bumi tiba-tiba, Ua bertanya kepada ketua apakah itu yang dia pikirkan dan dia setuju bahwa mereka tidak bisa lagi menyembunyikan ini. Dia mengatakan energi spiritual bumi telah pulih sepenuhnya dan dunia akan terbalik. Di hutan, Shinji menganalisis monster berduri dan dia ingat bahwa Mika mengatakan dia memiliki koneksi ke tempat ini di kehidupan masa lalunya. Namun, itu tidak masuk akal karena Mika memiliki atribut air dan monster berduri memiliki atribut kayu. Mereka tiba-tiba menyaksikan cahaya terang dari tanah dan Shinji menduga bahwa atribut es pasti muncul dari sana karena energi bumi telah pulih sepenuhnya. Dia ingat bahwa Mika tidak cukup kuat untuk menyerap ini dengan benar di kehidupan masa lalunya, tetapi Shinji memecahkan tanah terbuka untuk melihatnya dengan baik. Mika merasa luar biasa bahwa dia mampu menyebarkan semua energi di sekitarnya dengan satu pukulan. Jadi Shinji menyuruhnya pergi ke sana dan mencoba menyerap energi atribut es untuk menjadi lebih kuat. Dia setuju. Jadi dia berharap mereka bisa tumbuh lebih kuat bersama dalam hidup ini dan membalas dendam pada orang-orang yang membunuh Sezu. Shinji memberitahu semua orang bahwa dia ingin Mika berlatih di sini dengan energi yang kuat ini karena dia memiliki atributnya. Jadi dia meminta mereka untuk menunggu mereka. Ketika mereka kembali ke rumah, mereka merayakan dengan gembira karena Mika kini telah maju dari level 1 ke level 3. Mika mengakui bahwa itu berkat kapten dan semua orang, dan Ken meminta maaf kepada Shinji karena salah menilainya. Namun, Shinji memberitahunya untuk tidak khawatir tentang itu karena dia setidaknya memiliki keberanian untuk tidak pernah meninggalkan rekan-rekannya. Ini menyentuh Ken karena kapten mengucapkan kata-kata baik seperti itu kepadanya setelah semua yang dia lakukan. Jadi, dia dan para pria lain menjanjikan hidup mereka kepada Shinji, yang menurutnya canggung. Tiba-tiba, mereka mendengar pemberitahuan agar semua orang yang hadir di sana untuk mengungsi, dan beberapa tentara muncul untuk mengevakuasi mereka. Shinji melihat beberapa energi spiritual datang dari salah satu tentara, jadi dia menduga dia pasti seorang praktisi. Dia ingat bahwa ketua yang seharusnya menangani masalah ini, jadi dia memutuskan untuk mengamati sebentar karena ini bisa menjadi kesempatan bagi para peserta pelatihan untuk naik level jika ledakan energi yang terdeteksi berasal dari timnya. Ketika para tentara menyadari mereka tidak bergerak, salah satu mendekati mereka dan menyuruh Shinji untuk bangun. Tetapi Ken ingin dia menjaga mulutnya ketika dia berbicara dengan kaptennya. Tentara itu mengarahkan pistol ke tenggorokan Ken dan menyuruhnya pergi jika dia tidak ingin mati. Jadi Ken mengaktifkan energi anginnya untuk berkelahi. Namun, Shinji menghentikannya. 3 jam yang lalu, sebuah kelompok bertemu untuk membahas energi spiritual yang tiba-tiba pulih dan apa yang harus mereka lakukan. Salah satu dari mereka mengatakan masalah yang paling mendesak adalah menangkap anjing mutan yang melarikan diri, tetapi pemimpin mereka membungkam mereka saat mereka berdebat. Pemimpin mengatakan prioritas utama mereka adalah menangkap anjing mutan agar tidak membahayakan orang. Pemimpin mempercayakan seseorang bernama Kawasaki dengan misi menangkap anjing mutan. Dia juga memberitahu yang lainnya untuk pindah ke perbatasan karena mereka tidak akan bisa menjaga perdamaian di sini. Akhirnya, dia memberitahu Kawasaki untuk memastikan dia menangkap anjing mutan itu besok pagi. Tak lama setelah itu, Kawasaki memimpin anak buah untuk mempercepat evakuasi ke timur karena mereka tidak tahu kapan anjing mutan itu akan muncul. Melihat melalui kameranya, dia melihat salah satu tentaranya terlibat perkelahian dengan Ken. Di restoran, Shinji memberitahu Ken untuk tidak menyebabkan masalah dengan personel militer, dan Ken menjadi tenang. Saat mereka pergi, Shinji memberitahu rekan satu timnya bahwa ada ledakan energi yang tidak menyenangkan sore ini, dan mereka akan hidup di dunia yang sangat berbahaya mulai sekarang. Dia mengingatkan Mika untuk tidak melupakan pelatihannya ketika mereka kembali karena dia bisa menjadi lebih kuat meskipun pedang spiritualnya masih tidak stabil. Tiba-tiba, Kawasaki mendekati Shinji dan Shinji mengenalinya, memanggilnya Kada. Mereka berdua tampak senang melihat satu sama lain, jadi Shinji memperkenalkannya kepada para pria sebagai teman sekelas SMA-nya. Untuk membuat lelucon, Kawasaki bersikeras bahwa dia sebenarnya sosok kakak laki-laki Shinji, tetapi Shinji bersikeras dialah kakak laki-lakinya. Kyori akhirnya menyarankan mereka pergi karena kedua pria itu pasti punya banyak hal untuk dikejar, dan mereka pergi. Ketika mereka mengejar, Shinji kagum mengetahui bahwa Kawasaki telah menaiki pangkat dan telah menjadi perwira militer. Selain itu, Kawasaki memberitahunya bahwa dia memiliki beberapa info penting. Jadi, Shinji bertanya padanya apakah dia pernah mendengar tentang pemulihan global energi spiritual. Kawasaki memberinya rahasia dan mengatakan unit mereka dimobilisasi di sini karena anjing mutan yang melarikan diri dan bersembunyi di daerah itu. Shinji merasa itu menarik dan bertanya-tanya apakah itu anjing mutan yang sama yang dikirim Ua mengejarnya. Tak lama setelah itu, salah satu tentara memberitahu Kawasaki bahwa mereka telah mengevakuasi semua warga sipil, jadi mereka hanya perlu menunggu anjing mutan itu menunjukkan dirinya. Ini membuat Shinji tertarik, dan dia berharap bisa melihat kekuatan militer. Dia bertanya kepada Kawasaki apakah dia boleh menonton, dan Kawasaki setuju karena dia menganggap ini kesempatan bagus bagi Shinji untuk belajar betapa berbahayanya dunia. Dia setuju dan memberitahu salah satu anak buahnya, Hayakawa, untuk memandu Shinji ke area observasi. Saat Hayakawa memimpin Shinji pergi,
Dia mengingatkannya untuk mengikuti perintahnya terlepas dari hubungannya dengan Kapten Kawasaki. Shinji hanya tertawa kecil dan setuju tanpa perlawanan. Ketika dia sampai di area observasi, dia melihat semua orang membawa senjata. Berdasarkan energi spiritual mereka, dia melihat sebagian besar dari mereka berada di sekitar level 1 Wakasin, yang berarti mereka cukup terampil. Tiba-tiba, alarm dibunyikan bahwa anjing mutan telah muncul. Di suatu tempat di dekatnya, anjing itu menggeram pada beberapa tentara yang mengelilinginya, dan mereka melepaskan tembakan ke arah binatang itu. Peluru tidak melakukan apapun selain mengganggunya, jadi binatang itu melepaskan energi ungu dari mulutnya. Shinji merasa ini aneh, dan Kawasaki menyadari mereka dalam masalah karena monster itu mencoba berevolusi. Dia memerintahkan anak buahnya untuk segera menghentikannya agar seluruh unit mereka tidak musnah. Para pria bergegas masuk untuk bertarung, tetapi mereka dengan mudah didorong mundur oleh energi monster itu. Beberapa saat kemudian, serigala itu berevolusi dan menumbuhkan duri di tubuhnya. Pada titik ini, Kawasaki menyimpulkan ini sudah berakhir untuk mereka. Setelah melawannya sebentar, Kawasaki tidak menang dan dia memberitahu anak buahnya bahwa mereka tidak punya pilihan selain bertarung untuk melindungi warga sipil. Dia memerintahkan pasukan khusus mengikutinya dan mereka bergegas menuju monster itu, tetapi monster itu dengan mudah menjatuhkan mereka kembali dengan tebasan energinya. Tentara lain menonton dengan terkejut saat kapten mereka terlempar ke tumpukan puing dan Kawasaki melihat monster itu berlari ke arahnya. Jadi, dia bertanya-tanya apakah ini akhir hidupnya. Saat monster itu hendak menghantam Kawasaki ke tanah, Shinji melangkah masuk dan menghentikannya dengan salah satu tangannya. Kawasaki tidak bisa mempercayai matanya, tetapi Shinji memberitahu monster itu bahwa dia akan mati karena menyentuh temannya. Dia menyetrum monster itu, menyebabkannya melompat mundur kesakitan. Ini mengejutkan Kawasaki, jadi dia bertanya kepada Shinji apakah dia seorang kultivator selama ini. Shinji meyakinkannya bahwa mereka akan membicarakannya setelah dia menghancurkan monster ini, dan tentara lain terkejut bahwa pria ini mampu merusak binatang mutan peringkat 4 dengan satu serangan tunggal. Dia menyiapkan pedangnya dan mendekati monster itu untuk menyelesaikan tarian mereka. Shinji menyiapkan sambaran petir, dan ketika anjing mutan melihatnya, ia berbalik untuk melarikan diri. Tetapi Shinji tidak siap membiarkannya lolos. Dengan satu gerakan cepat, dia melemparkan sambaran petir menembus punggung anjing itu, dan sambaran itu keluar di depan. Sementara itu, Kawasaki dibantu oleh beberapa tentara, dan dia kagum dengan kultivasi petir Shinji yang kuat. Dengan anjing yang melemah, Shinji memadukan kekuatan api gunturnya dengan pedangnya dan mengiris anjing mutan itu menjadi dua. Tentara lain terkejut bahwa Shinji sudah tumbuh sekuat ini setelah energi spiritual bumi baru saja dipulihkan, dan mereka bertanya-tanya seberapa besar monster dia akan menjadi jika dia terus pada tingkat ini. Namun, Kawasaki membanggakan bahwa ini diharapkan dari temannya yang luar biasa. Sementara itu, Shinji memperhatikan pisau yang dia gunakan telah hancur meskipun itu kualitas militer. Jadi, dia menyadari dia harus menemukan senjata yang cukup kuat untuk menahan kekuatannya. Ketika dia kembali, Kawasaki memuji kekuatannya yang luar biasa dan dia merasa luar biasa bahwa Shinji tidak pernah membiarkan kekuatannya yang luar biasa terlihat selama ini. Meskipun dia terluka, Kawasaki menyuruh para tentara untuk membersihkan dan pergi ke suatu tempat untuk mengobrol dengan Shinji. Beberapa waktu kemudian, Kawasaki menunjukkan video misi tersebut kepada seorang atasannya yang dia beritahu bahwa Shinji lebih dari sekadar teman, tetapi seorang saudara. Wanita itu percaya bahwa kekuatan militer akan melonjak jika mereka bisa merekrutnya. Jadi, dia bertanya kepada Kawasaki apakah dia meyakinkannya untuk bergabung dengan mereka. Kawasaki mengakui bahwa dia telah mencoba. Tetapi Shinji sudah menjadi anggota Asosiasi Kultivasi Energi Spiritual. Ketika atasannya mendengar itu, dia memutuskan untuk mengirim seseorang ke organisasi untuk menegosiasikan masalah. Keesokan harinya, Shinji sampai di rumah. Jadi, Ua bertanya padanya apakah dia bergabung dengan operasi militer. Dia mengakui bahwa itu baru saja terjadi dan dia tidak merencanakannya, tetapi dia harus melakukannya karena temannya dalam bahaya. Akhirnya, Ua memberitahunya bahwa cucu panglima tertinggi telah menelepon ketua mereka tanpa henti untuk mendapatkannya. Ketika Shinji bertanya, Ua menjelaskan bahwa ketua menangis untuk menutupi semuanya, tetapi wanita itu gigih. Jadi Ua menyarankan agar Shinji waspada selama beberapa hari. Tiba-tiba, Shinji menerima telepon dari Kawasaki, yang ternyata dari Fuanatsuki, atasan Kawasaki. Untuk sesaat, dia tidak menjawab. Jadi, Natsuki memberitahunya bahwa dia tahu tempat di mana energi spiritual atribut api yang sangat kuat sedang berkembang. Ini menarik perhatian Shinji karena dia telah berjuang untuk meningkatkan energi spiritual atribut apinya. Ketika dia bertemu dengan Natsuki, dia memberitahunya bahwa bola api terlihat selama patroli malam di lokasi konstruksi. Para pekerja mengira itu adalah roh, jadi mereka memanggil paranormal, tetapi itu hanya memperburuk keadaan sampai api mulai membakar seluruh lokasi. Militer menyegel area tersebut dan berusaha menanganinya, tetapi tidak ada yang berhasil. Shinji bertanya kepada Natsuki apakah api itu masih menyebar, dan dia mengatakannya, dan yang bisa mereka lakukan hanyalah mengevakuasi orang-orang di sekitar untuk meminimalkan korban. Entah dari mana, dia bertanya padanya apakah dia masih terlibat dengan Ua, yang mengejutkannya.
Dia memintanya untuk berhenti mengatakan hal-hal aneh dan menjelaskan bahwa Ua hanya ada di sekitar untuk mengawasinya. Natsuki menjawab bahwa dia tidak perlu menyangkalnya begitu keras dan melanjutkan ceritanya. Dia menjelaskan bahwa menciptakan kekuatan militer kultivator telah menjadi prioritas nasional sejak energi spiritual bumi pulih. Masalah sejauh ini adalah sebagian besar kultivator dengan potensi cenderung sulit diatur dan tidak mampu menjadi pemain tim. Tetapi Natsuki menunjukkan bahwa Kawasaki mengatakan Shinji tidak seperti itu. Dia bertanya padanya apakah dia ingin dia bergabung dengan militer untuk melatih generasi kultivator berikutnya, dan dia setuju, lalu menawarkan perlakuan yang sangat baik jika dia setuju. Bagaimanapun, Shinji menjelaskan bahwa dia harus fokus pada pelatihan talenta baru di Asosiasi Kultivasi Energi Spiritual terlebih dahulu. Ini membuat Natsuki tertarik karena itu menunjukkan bahwa Shinji benar-benar orang yang berprinsip. Ketika mereka sampai di lokasi, mereka menemukan polisi mencoba membatasi orang-orang yang biasanya keras kepala untuk melewati garis batas terlarang. Ketika mereka turun dari mobil, Ren, yang berdiri di dekatnya bersama Yuto, bertanya kepada Shinji apa yang dia lakukan di sini. Shinji tidak menjawab, jadi Yuto bercanda bahwa Shinji mengikuti Ren seperti anjing penjaga. Ketika anggota pers merasakan ketegangan, mereka dengan cepat memfokuskan kamera mereka pada mereka untuk menangkap hal-hal pedas yang dapat mereka laporkan di berita. Ua memberitahu Shinji bahwa dia tahu dia tidak bisa melupakan Ren, tetapi dia mengingatkannya bahwa dia tidak akan pernah bersamanya karena dia menyia-nyiakan kesempatannya. Anggota kerumunan juga mengabaikan mengapa mereka datang untuk fokus pada drama ini. Tetapi Shinji bahkan tidak bisa membayangkan bahwa Ren dan Yuto akan mengatakan omong kosong ini dengan lantang. Akhirnya, Natsuki datang untuk bertanya kepada Shinji ada apa, dan pers berbalik untuk fokus padanya karena kecantikannya yang menakjubkan. Ketika Yuto melihat kecantikan Natsuki, mulutnya mulai berair karena betapa jauh di luar liga Ren dia, tetapi Ren tampak terkejut. Segera, Yuto masuk untuk memperkenalkan dirinya dengan jabat tangan terentang, tetapi Natsuki hanya bertanya kepada Shinji apakah orang-orang ini temannya, meninggalkan Yuto tergantung. Akhirnya, Shinji memberitahu Natsuki bahwa mereka hanya orang yang lewat dan mengusulkan mereka masuk karena mereka tidak punya waktu untuk ini. Mereka meninggalkan Yuto tergantung dan dia menjadi bahan tertawaan kerumunan karena bagaimana dia ditolak. Sementara itu, ini mengganggu Ren dan dia menolak untuk membiarkan rasa malu ini berlalu. Jadi, dia berjanji akan membuat Natsuki menyesal. Ketika dia melihat Yuto masih menatap, dia memanggilnya untuk tertib. Jadi, dia cepat meminta maaf dan dia menyadari dia akan mencampakkannya sejak lama jika dia tidak kaya. Sementara itu, Natsuki memberitahu Shinji bahwa para pekerja lokasi telah mengonfirmasi bahwa api telah meningkat dan mereka harus meningkatkan batas aman. Dia mengatakan mereka perlu menemukan solusi cepat, dan dia membawanya ke area di mana energi spiritual atribut api sangat terkonsentrasi. Dia segera mengeluarkan perangkat untuk mengukur tingkat energi spiritual, dan dari bacaannya, dia memberikan perintah untuk memperluas batas hingga 10 km. Saat dia masih berbicara, dia terkejut melihat Shinji berjalan tepat ke dalam api yang dia tunjukkan padanya. Tentara yang ketakutan di dekatnya bertanya kepada wakil komandan apakah dia harus menghentikannya. Tetapi Natsuki bertanya-tanya apakah Shinji benar-benar mencoba mengendalikan api. Shinji mendekati energi api dan sistemnya memberitahunya bahwa ia telah mendeteksi energi spiritual atribut api yang kuat yang dapat dia serap. Dia memilih untuk menyerapnya dan energi mulai mengalir ke tubuhnya. Alirannya begitu kuat sehingga hampir membutakan Natsuki dan para tentara bersamanya. Dan ini membuat Natsuki bertanya-tanya betapa kuatnya pria ini. Dia bertanya-tanya apakah dia akan mencapai level 4 atau level 5 tingkat lanjut jika dia menyerap semua energi ini. Sementara itu, energi spiritual atribut api Shinji mencapai level 2, dan dia mendapatkan satu undian sebagai bonus untuk teknik atribut api baru. Shinji menggunakan bonusnya untuk menggambar teknik baru. Dan ketika dia memilih opsi, sistem memberitahunya bahwa dia mendapatkan jackpot yang mengejutkannya. Rupanya, dia mendapatkan teknik api abadi yang suci, Eternal Sacred Flame, teknik atribut api emas. Karena ini adalah pertama kalinya dia mendapatkan teknik emas, dia juga mendapat 10 poin bonus. Dengan teknik ini, melalui pelatihan, dia dapat menyimpan energi atribut api di dalam tubuhnya, memungkinkannya untuk melakukan serangan skala besar dari dalam. Gembira, dia memutuskan untuk menyerap setiap bit energi api terakhir, dan dia segera melakukannya. Ini mengejutkan Natsuki karena dia tidak percaya dia menyerap semua energi api itu sendirian. Ketika dia selesai, Natsuki terkejut untuk memeriksa apakah dia baik-baik saja. Tetapi dia mengatakan padanya bahwa dia santai dan berterima kasih padanya karena telah membawanya ke sini. Ketika dia memeriksa peralatannya, peralatan itu memercik dan meledak. Tetapi Shinji dengan cepat menariknya menjauh dari ledakan itu. Dalam pelukannya, Natsuki meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia akan menjadikan pria ini miliknya tidak peduli apapun yang diperlukan. Malam itu, Natsuki memastikan dari Shinji apakah dia benar-benar menyerap semua energi spiritual atribut api ke dalam tubuhnya, dan dia bertanya padanya apakah ada masalah. Dia bilang tidak ada dan bertanya padanya berapa levelnya saat ini. Jadi, dia bilang mungkin level 4 di alam Yosen, dan dia yakin dia akan segera mencapai level 5. Ini mengejutkan Natsuki karena dia pikir levelnya akan lebih tinggi dengan semua kekuatan itu. Jadi Shinji menjelaskan bahwa metode kultivasinya sedikit unik.
Ketika dia tidak dapat menjelaskannya, Natsuki memutuskan untuk tidak menekannya lebih jauh karena kultivator suka memiliki rahasia mereka yang dia hargai. Akhirnya, dia bertanya padanya apakah dia akan mempertimbangkan kembali untuk bergabung dengan militer, masih menawarkan dia perlakuan yang lebih baik daripada yang dia dapatkan di asosiasi. Bagaimanapun, dia menolak tawaran itu untuk saat ini, jadi Natsuki setuju untuk tidak memaksanya. Sementara itu, Ua menerima pesan dari ketua agar dia meminta Shinji untuk menangani masalah tertentu yang disebut misi penaklukan bayangan. Kemudian, dia memperingatkannya untuk berhati-hati karena semua energi spiritual telah dipulihkan dan dia setuju. Kemudian, Ua ingat bagaimana Shinji dengan senang hati setuju untuk pergi bersama Natsuki. Keesokan paginya, Shinji bangun karena bau makanan yang enak, yang dia yakini berasal dari Ua karena dia koki yang hebat. Dia dengan gembira pergi ke dapur, tetapi dia benar-benar terkejut melihat Natsuki duduk di sofanya dengan makanan pesan antar. Ketika dia bertanya apa yang dia lakukan, dia memberitahunya bahwa dia menggunakan prosedur resmi militer untuk mendaftarkan rumahnya sebagai situs militer rahasia. Ini membuatnya kesal, jadi dia bertanya padanya mengapa dia tidak bertanya padanya, dan dia pergi untuk menghadapi Ua tentang semuanya. Untuk beberapa alasan, dia tidak menemukannya di kamarnya. Jadi, Natsuki menduga bahwa Ua pasti pergi karena dia tahu dia akan datang. Namun, Shinji melihat file misi di atas meja dan mengetahui tentang misi penaklukan bayangan. Dia berharap Ua tidak pergi sendirian, jadi dia bergegas keluar. Ketika Natsuki bertanya padanya kemana dia bergegas, dia menjelaskan bahwa Ua dalam bahaya dan dia harus segera menemui kepala. Sementara itu, Ua berenang di bawah air untuk menjauh dari seseorang, dan dia menyadari dia tidak bisa melakukan apapun tanpa Shinji di sana. Dia bertanya-tanya kapan dia menjadi sangat lemah, lalu berbalik untuk menembakkan serangannya dengan es. Es yang dia tembak mendarat, dan dia senang dia melakukannya, tetapi dia terkejut melihat ikan mengerikan mencoba menelannya dari belakang. Ua dengan cepat menembak balik ke arah ikan itu dengan kekuatan esnya, tetapi ikan itu melepaskan jeritan keras yang mengganggu keseimbangannya. Dia tidak mengerti apa yang terjadi, tetapi segera menyadari bahwa monster itu mencoba menguras energi spiritualnya. Jadi agar monster itu tidak menjadi lebih kuat, Ua memutuskan untuk melawan dan berenang ke atas, tetapi dia segera dibanting oleh gurita raksasa. Pukulan itu membuat mulutnya berdarah, dan saat dia ambruk ke dalam air, dia bertanya-tanya apakah ini sudah berakhir baginya. Tiba-tiba, seberkas petir terang muncul di air yang dikendalikan oleh Shinji, yang datang untuk memeriksanya. Dia menyuruhnya melarikan diri karena monster itu tampaknya menyerap energi spiritual mereka. Jadi, Shinji mencoba membawa Ua ke tempat aman terlebih dahulu. Dia muncul dari air bersamanya dan bertemu dengan Natsuki, yang bertanya padanya apakah dia telah mengalahkan monster itu. Dia mengatakan padanya bahwa dia belum, tetapi memintanya untuk menjaga Ua. Jadi, Natsuki menawarkan untuk membawanya ke rumah sakit. Shinji memutuskan untuk tidak langsung masuk ke air, tetapi dia berjanji akan kembali berkunjung setelah Ua pulih. Ketika Ua dirawat di rumah sakit, ketua dengan deras berterima kasih kepada Shinji karena dia menyelamatkan hidupnya tepat pada waktunya. Shinji mengungkapkan kegembiraannya dan meminta info lebih lanjut tentang misi tersebut. Jadi, ketua memberitahunya monster itu disebut Shadow, bayangan. Rupanya, mereka telah memantaunya selama lebih dari 6 bulan pada saat kurang dari 10 orang di dunia yang mempraktikkan kultivasi energi spiritual. Karena mereka tidak pernah melihat tubuh monster itu, mereka curiga bahwa monster itu menggunakan energi gelap untuk menyembunyikan tubuhnya jauh di dalam lautan sambil menyerap sekitarnya untuk tumbuh lebih kuat. Karena lonjakan spiritual baru-baru ini, monster itu menjadi sangat kuat dan mereka harus segera mengurusnya sebelum menjadi bahaya bagi warga sipil. Ketua bertanya kepada Shinji apakah dia mau membantu mereka, dan Shinji setuju selama dia diberikan satu permintaan. Malam itu, Natsuki menelepon kakeknya, dan dia bertanya mengapa kakeknya menyuruh Shinji melakukan sesuatu. Kakek itu mengatakan ini adalah ujian nyata Shinji, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk negara. Tetapi Natsuki tetap bersikeras bahwa misinya terlalu berbahaya. Dia mengingatkan kakeknya bahwa militer sebelumnya telah mengirim divisi kecil untuk menangani misi itu, tetapi mereka semua gagal, meskipun mereka level Yozen 3 atau lebih tinggi, meskipun kakeknya mengerti. Kakeknya menjelaskan bahwa mereka tidak punya pilihan, dan menghibur Natsuki dengan mengatakan bahwa dia telah menugaskan 3 prajurit elit untuk membantu Shinji. Dia memperingatkan bahwa mereka tidak boleh tertinggal dari negara-negara lain karena perubahan yang terjadi baru-baru ini agar mereka tidak diserbu. Kakek itu menjelaskan bahwa bayangan itu ada di salah satu tempat paling berbahaya yang mereka klasifikasikan sebagai zona setidaknya peringkat A. Dia yakin bahwa negara mereka bisa mendapatkan pengakuan jika mereka bisa mengamankan zona keras peringkat A. Tak lama setelah itu, Natsuki memikirkan Shinji dan berharap dia kembali dengan selamat. Sementara itu, Shinji menemukan pedang baru yang dia suka. Dan dia membawa MA bersamanya dalam sebuah misi. Dengan bingung, MA bertanya mengapa hanya dia yang ada di sini dari tim. Jadi, Shinji menjelaskan bahwa hanya MA yang telah mencapai level Jenderal 3, dan dia melakukan ini untuk memastikan MA terus mengikuti latihannya. MA berjanji tidak akan memperlambatnya dan berjanji akan melakukan yang terbaik, tetapi Shinji menyuruhnya untuk tidak tegang dan memberitahunya bahwa militer juga akan mengirimkan cadangan untuk mereka. Ketika mereka sampai di pelabuhan,
Shinji dan Mika keluar untuk menemui beberapa anggota militer. Setelah melihat mereka mendekat, salah satu pria berkomentar bahwa generasi baru kultivator cukup muda. Ketika mereka mendekat, Shinji bertanya apakah mereka dari militer, tetapi pria yang berbicara tadi memperkenalkan dirinya sebagai Karaki dan menyuruh Shinji untuk tidak memperlambat mereka. Ini membuat Mika kesal, yang bertanya apakah dia tahu seberapa kuat komandan mereka, tetapi perwira militer wanita itu dengan cepat turun tangan untuk meredakan ketegangan dan meminta maaf atas lidah tajam Kuraki. Sementara itu, pria ketiga mengabaikan seluruh kejadian itu dan menyarankan agar mereka mulai bergerak. Akhirnya, Shinji menyuruh Mika untuk tidak membiarkan kata-kata mereka memengaruhinya karena mereka hanya perlu fokus pada pekerjaan mereka. Tak lama kemudian, mereka semua masuk ke dalam air. Saat mereka berenang, Kuraki mulai merasa ada sesuatu yang menguras energi spiritualnya dari dalam, dan rekan-rekannya mengidentifikasi bahwa ini pasti efek berbahaya dari atribut kegelapan. Sementara itu, Mika memberitahu Kapten Shinji bahwa dia merasa mual karena bau yang tidak enak. Jadi, Shinji menciptakan penghalang energi petir untuk memblokir pengaruh energi kegelapan di sekitar mereka. Karaki berbalik untuk memeriksa Shinji dan gadis itu untuk mengetahui apakah mereka menggigil ketakutan karena bahkan profesional seperti mereka pun kesulitan. Tetapi dia terkejut melihat bahwa mereka sama sekali tidak terpengaruh. Karaki curiga bahwa mereka menggunakan semua energi mereka untuk memblokirnya, tetapi dia khawatir mereka tidak akan dapat bereaksi tepat waktu ketika bahaya datang jika mereka terus seperti ini. Tiba-tiba, para pria menyadari ada sesuatu yang bergerak melewati mereka dan mereka melihat monster ikan mutan datang ke arah mereka. Mika mencoba menyerang dengan senjatanya, tetapi Shinji menyuruhnya untuk mengamati dulu karena benda itu bukan tubuh monster yang sebenarnya. Ini mengejutkannya, tetapi Karaki bergegas masuk dan meninju monster itu. Ketika dia melakukannya, dia dengan sombong berbalik untuk menyuruh mereka agar tidak bengong. Tetapi Mika memberitahunya bahwa dia baru saja menghancurkan ilusi. Karaki tidak mempercayainya dan saat dia berdebat, monster gurita itu menembakkan tentakelnya dan mengelilingi para pria. Pengaruhnya memengaruhi para pria dan wanita di antara mereka tidak percaya bahwa monster kuat level Yosen 5 ada di tempat ini. Segera, Mika masuk dengan serangan Frozen Skite Waltz-nya, tetapi Karaki bertanya apakah dia sedang bermimpi karena monster itu jelas di luar kemampuannya. Terlepas dari itu, Mika memutuskan untuk mengalahkan monster itu untuk membuktikan dirinya layak bagi sang kapten. Dengan satu sabetan sabitnya, dia menghancurkan tentakel yang awalnya dia bekukan. Monster itu juga membeku, jadi Mika bergembira bahwa mereka telah berhasil. Tetapi monster itu segera mewujudkan diri dan menyerang pria lain yang mencoba lari. Monster itu bergerak untuk menghancurkan Mika, tetapi dia melindungi dirinya dengan cangkang es, yang segera ditembus oleh monster itu. Saat dia meratapi kemungkinan kematiannya, Shinji muncul di sisinya dan memujinya sebelum menggunakan pedangnya yang diresapi energi untuk menghentikan serangan kecoa itu. Yang lain terkejut melihat bahwa dia menghentikan serangan tentakel, dan pria pirang itu kagum dengan cara kerja energi spiritual atribut apinya. Sementara itu, Shinji memutuskan untuk membalas dendam pada gurita itu karena mengganggu Ua terakhir kali. Dia mengeluarkan Golden Arts barunya dan kemudian berlari ke depan untuk menancapkannya ke kepala monster itu. Namun, Karaki memanggilnya bodoh karena tusukan biasa tidak dapat merusak makhluk level Yosen 5, tetapi Shinji segera mengaktifkan teknik Eternal Sacred Fire-nya untuk menanamkan kekuatan ke pedangnya. Ini melepaskan sejumlah besar api emas yang membakar gurita itu dan menyalakannya seperti lampu Natal. Saat monster itu terbakar dan meraung kesakitan, Karaki bertanya-tanya kekuatan macam apa ini. Akhirnya, Karaki ingat bahwa perkataan komandan tertinggi mereka pasti benar. Dia ingat bertanya kepada komandan tertinggi mengapa dia memberikan perlakuan khusus kepada para peserta pelatihan karena mereka belum menjalani pelatihan militer dan bukan siapa-siapa. Namun, komandan memberitahunya bahwa kemampuan Shinji tidak bisa diabaikan. Komandan menjelaskan bahwa meskipun peserta pelatihan mereka saat ini jauh lebih kuat daripada orang biasa, mereka tidak lebih dari bayi di mata Shinji. Saat ini, Kuraki tidak percaya Shinji adalah manusia, dan dia menyadari pertumbuhannya akan menakutkan jika dia menjalani pelatihan militer. Dia juga memperhatikan bahwa Mika tetap tenang melalui situasi berbahaya dan dia sudah berada di level bubbling 3 meskipun dia masih muda. Tiba-tiba, yang lain datang untuk memeriksa Karaki ketika mereka mendapatinya melamun. Karaki mengatakan dia baik-baik saja dan menyarankan agar mereka meminta maaf kepada yang lain nanti dan mengundang mereka untuk minum. Kemudian, dia berterima kasih kepada Shinji karena telah menyelamatkan mereka dan meminta maaf atas kekasarannya sebelumnya. Namun, Shinji mengakui bahwa dia tidak keberatan karena dia tahu Karaki bertindak seperti itu karena dia mengkhawatirkan mereka. Tak lama setelah itu, mereka semua pergi, tetapi Shinji memutuskan untuk tetap tinggal. Jadi, dia menyuruh mereka pergi tanpa dia karena dia pikir ada sesuatu di bawah sini. Dia berenang kembali ke bawah dan menemukan 2 bunga Stardew. Dengan ini, dia yakin bahwa Mika dan Ua keduanya dapat meningkatkan kemampuan mereka. Ketika dia akhirnya keluar, dia tidak dapat menemukan yang lain, tetapi beberapa perwira militer lain mendekatinya untuk bertanya apakah dia Shinji. Shinji terkejut dengan kehadirannya karena dia sama sekali tidak merasakan kedatangannya. Dan ketika dia bertanya, pria itu mengatakan namanya adalah Tokido Light, dan dia menjabat sebagai asisten Lady Natsuki. Dia menyerahkan kartu namanya kepada Shinji dan mengatakan dia sedang dalam misi sampai beberapa hari yang lalu,
jadi dia tidak dapat datang menyambutnya, tetapi dia memintanya untuk menghubungi jika Natsuki pernah menyebabkan masalah padanya. Shinji menyadari pria ini pasti pengawal Natsuki, dan dia bertanya-tanya apakah kekuatannya telah mencapai kondisi Iron Vein. Akhirnya, dia bertanya kepada Tokido apakah dia membutuhkan sesuatu darinya dan bertanya tentang keberadaan Mika. Tokido menjelaskan bahwa Mika telah dibawa pulang serta yang lain, tetapi dia telah menunggu di sini karena komandan tertinggi ingin bertemu dengannya. Ini mengejutkan Shinji ketika dia menyadari Tokido merujuk pada komandan tertinggi militer. Jadi, dia masuk ke mobil. Di pintu masuk, dia melihat seorang pria tua dan bertanya apakah dia komandan tertinggi Fua. Dan komandan Fua memberitahunya bahwa dia telah mendengar tentang dia dari cucunya. Komandan Fua mengundangnya masuk dan memberitahunya bahwa Natsuki mengatakan kepadanya bahwa dia mampu menyimpan energi api di tubuhnya. Ini tidak mengejutkan komandan karena betapa gilanya dunia sekarang. Jadi, dia memberitahunya bahwa itu adalah keajaiban bahwa pembangkit tenaga listrik seperti dia telah muncul. Ketika Shinji mengatakan dia hanya beruntung, komandan menyukai ketenangannya dan melihat mengapa cucunya tertarik padanya. Akhirnya, komandan memberitahunya bahwa dunia sekarang berada dalam masa transformasi dan hidup menjadi sulit bagi orang biasa yang tidak bisa beradaptasi. Terlepas dari itu, Shinji meyakinkannya bahwa dia tidak akan meninggalkan orang biasa. Jadi, komandan memberitahunya bahwa dia mungkin perlu naik level dengan cepat. Rupanya, kegelapan adalah energi yang paling merepotkan, dan itu mengubah semua makhluk hidup menjadi monster tanpa pikiran. Karena energi petir adalah kekuatan yang paling efektif untuk melawan kegelapan. Komandan menjelaskan bahwa dia membutuhkan Shinji untuk menjadi lebih kuat sesegera mungkin demi dirinya dan demi negara. Dengan mengatakan itu, Shinji berjanji untuk lebih mengabdikan dirinya untuk berlatih. Akhirnya, komandan memberinya telepon eksklusif militer untuk berkomunikasi dengannya jika dia membutuhkan sesuatu. Segera, Shinji dengan gugup mengajukan permintaan dan menunjukkan kepada ketua senjata yang dibuat oleh ketua Yan, yang sekarang retak karena tidak dapat menahan energinya. Komandan terkejut dengan keadaan pedang itu karena dia tahu bahwa pedang itu adalah salah satu kreasi paling berharga Yanagi, dan dia bertanya-tanya seberapa kuat energi di dalam Shinji. Terlepas dari itu, dia menyuruh Shinji untuk meninggalkan pedang itu dengannya sehingga dia dapat membuat beberapa pedang yang lebih kuat. Ketika Shinji keluar, dia mendapat telepon dari ketua Yan bahwa Ua dalam masalah. Di tempat lain, detak jantung Ua mulai turun, dan para dokter bergegas untuk menyerap bola unsur dari tubuhnya. Seorang dokter membalas bahwa dia telah koma selama beberapa waktu dan sisa energinya akan lepas kendali jika mereka secara paksa mengekstrak energi spiritualnya. Yang lain bertanya apakah mereka hanya menunggunya mati, dan ketua menyalahkan dirinya sendiri untuk ini di luar. Tiba-tiba, Shinji muncul dan bertanya apa kondisi Ua dan mengapa ini terjadi karena dia stabil sebelumnya. Dengan bingung, ketua bertanya apakah dia tahu sifat energi atribut kegelapan. Jadi, Shinji ingat bahwa energi kegelapan merampas pikiran makhluk hidup. Ketua setuju dan menyatakan bahwa Ua selalu kuat, tetapi dia mulai meragukan kemampuannya sendiri setelah Shinji menyelamatkannya. Itulah mengapa dia pergi dalam misi tanpa berkonsultasi dengannya. Ketua menyalahkan dirinya sendiri karena tidak tahu sehingga dia bisa menugaskan misi itu kepada mereka berdua. Segera, Shinji memanggil sistemnya untuk bertanya apakah ada cara untuk menyelamatkan Ua, dan sistem memintanya untuk menghubungi tubuh Ua sehingga dapat memindai cara untuk menyelamatkannya. Shinji segera menerobos masuk ruang operasi, dan para dokter menuntut agar dia pergi karena mereka berada di tengah keadaan darurat. Namun, Shinji mendorong mereka menyingkir dan menyuruh mereka untuk berhenti bersikap tangguh padahal mereka tidak bisa menyelamatkannya. Shinji memegang tangannya dan dia memberitahu sistem bahwa itu harus menyelamatkannya, jadi sistem memulai pencarian. Ini membingungkan para dokter, jadi mereka menyuruhnya melepaskan tangannya karena itu tidak akan menyelamatkannya dan mereka menyuruhnya keluar. Ketika mereka mencoba memanggil keamanan dan mereka bertanya siapa yang membiarkan anak itu masuk, ketua yang memberitahu mereka bahwa dia memberi izin. Itu membungkam mereka, tetapi mereka mencoba menjelaskan kepada ketua bahwa mereka perlu segera mengobati lukanya, tetapi ketua menyuruh mereka membiarkan Shinji mencoba. Sementara itu, sistem Shinji melanjutkan pencariannya dan akhirnya menyarankan metode pengobatan yang melibatkan memasukkan bunga stardu ke tubuh Ua dan juga menyuntikkan tubuhnya dengan energi petir. Segera, dia memberitahu ketua bahwa dia telah menemukan cara untuk menyelamatkan Ua, tetapi dia membutuhkan semua orang untuk meninggalkan ruangan. Itu tidak disukai oleh para dokter. Jadi, Shinji menutupi tubuhnya dengan energi petir dan menjelaskan bahwa dia tidak dapat menjamin keselamatan mereka dalam situasi tersebut. Ketika ketua menyuruh mereka mendengarkannya, mereka segera keluar. Jadi Shinji menggiling bunga stardu dengan kekuatannya dan memberikannya kepada Ua. Itu menyebabkan energi petir merobek tubuhnya dan Shinji berjanji untuk membawanya kembali ke kehidupan. Beberapa jam kemudian, Ua bangun dan melihat Shinji di sisinya. Shinji senang dia bangun dan dia menyuruhnya untuk berhenti melakukan hal-hal ceroboh mulai sekarang. Jadi dia mengatakan dia beruntung menemukan 2 bunga stardu di bawah air karena dia tidak akan bisa menyelamatkannya. Akhirnya, Ua mengatakan dia pasti berpikir dia adalah beban. Jadi dia bertanya mengapa dia berpikir begitu. Dia mengatakan dia sangat kuat karena dia berada di level Spring Source 3 dan hampir tidak ada petarung di dunia pada level itu. Terlepas dari itu, Ua percaya dia lebih lemah dari Shinji,
tetapi dia menyuruhnya untuk tidak keras kepala karena dia tidak lemah, tetapi dia hanya terlalu kuat. Dia bertanya apakah dia pernah melihat orang yang lebih kuat darinya, dan Ua menyadari Shinji benar. Akhirnya, Shinji kembali untuk tidur dan memintanya untuk menemuinya di hutan pinggiran lusa pagi-pagi sekali agar mereka dapat melakukan pelatihan rehabilitasi. 2 hari kemudian, Ua mengalahkan monster mutan dengan mudah, dan Shinji mengatakan dia luar biasa. Rupanya, monster itu berada di level tertinggi Spring Source level 3, dan dia mampu mengalahkannya dalam satu pukulan. Dia percaya kekuatannya pasti telah mencapai Spring Source level 4 pada saat ini. Namun, Ua menyuruhnya berhenti menyanjungnya karena dia tahu kekuatannya sendiri. Jadi, Shinji dengan bercanda mengusulkan agar mereka mengakhiri pelatihan mereka. Tiba-tiba, mereka mendengar ledakan dan pengumuman dibuat tentang lonjakan energi kegelapan yang kuat. Juga, Shinji mendeteksi lonjakan energi api yang hebat jauh di dalam hutan. Sementara itu, beberapa orang berkemah di hutan. Di antara mereka, Yuto memberitahu Ren bahwa dia akan menangkap ikan besar nanti dan menyarankan agar mereka memanggangnya bersama. Ren jelas jijik dan memberitahunya bahwa dia tidak membutuhkan itu, jadi dia pergi untuk membantu wanita lain bernama Choyuki. Setelah dia pergi, pria lain bertanya kepada Yuto ada apa dengan Ren, jadi dia mengatakan Ren sudah seperti ini sejak dia melihat kecantikan yang menakjubkan beberapa hari yang lalu. Pria lain menyadari Yuto pasti sedang melihat seorang wanita cantik, dan dia mengakui bahwa gadis itu luar biasa cantik, dan itu membuat orang-orang baru penasaran untuk bertemu dengan gadis baru itu. Namun, pria baru itu tidak tahu pacarnya bisa mendengarnya, jadi dia menyeretnya dari telinga untuk mendirikan tenda mereka dan menyuruhnya untuk tidak melewatkan kesempatan ini. Ren memutuskan untuk pergi keluar untuk mengumpulkan beberapa ranting, dan dia melihat bunga yang diresapi energi kegelapan. Dalam kilas balik, Ren menonton saat seorang reporter menjelaskan bahwa World Union telah mengumumkan bahwa bumi telah memasuki era pemulihan Qi. Rupanya, para ahli mengatakan sekarang ada peluang untuk berinteraksi dengan energi spiritual di seluruh dunia. Saat ini, dia berpikir bahwa bunga ini mungkin mengandung kekuatan yang dia butuhkan untuk menjadi raja dan mendapatkan wanita seksi yang dia lihat hari itu. Dia juga melihat ini sebagai kesempatan untuk menghancurkan Shinji dan mempermalukannya di depan Natsuki. Dia segera melahap bunga itu dan menyadari itu memiliki tendangan yang tidak enak. Tubuhnya diambil alih oleh energi kegelapan dan kekuatan destruktif membuatnya bersemangat. Tak lama setelah itu, dia mendengar teriakan minta tolong, yang ternyata adalah orang lain yang dikelilingi oleh binatang mutan. Dalam sekejap, Yuto muncul dan menendang serigala hingga musnah. Ren mencoba memperingatkannya bahwa itu berbahaya, tetapi dia meyakinkannya bahwa mereka hanyalah serangga baginya. Dia tidak mengerti bagaimana Yuto menjadi begitu kuat dan bertanya-tanya apakah manusia benar-benar dapat menggunakan kekuatan seperti itu. Namun, teman-teman pria Yuto menyadari ini pasti hal kultivator Qi yang mereka bicarakan di berita. Ketika Ren mendengar itu, dia memutuskan bahwa pria kuat seperti dia adalah apa yang dia butuhkan. Sementara itu, Shinji memperingatkan Ua bahwa dia merasakan Qi atribut kegelapan mendekat, dan mereka berdua melompat ke tepian untuk bersembunyi. Segera, sekelompok serigala mutan berlari melewati mereka, dan Ua bertanya-tanya apa yang terjadi pada kawanan serigala mutan ini. Ketika Shinji memperhatikan luka pada mereka, dia merasakan bahwa mereka telah dinodai oleh Qi atribut kegelapan. Ua bertanya apakah mereka harus melaporkan ini, tetapi Shinji menyarankan agar mereka menilai situasinya terlebih dahulu sehingga mereka dapat memutuskan cara menyebarkan orang-orang mereka. Sebelum itu, Shinji muncul di hadapan serigala mutan karena dia berjanji kepada Komandan Fua dia tidak akan membiarkan mutan ini melukai warga sipil. Dia segera membakar mereka dengan energi petirnya. Jadi, mereka melewati hutan untuk menyelidiki. Ketika mereka memeriksa lebih lanjut, mereka melihat beberapa tanda bahwa orang-orang berkemah di sana. Tetapi Yuto tiba-tiba muncul di belakang Shinji untuk menyerangnya. Ua dengan cepat melihatnya dan menciptakan penghalang es untuk melindungi Shinji. Namun, Yuto melihat bahwa gadis ini juga seksi, sama seperti yang terakhir. Jadi dia bertanya-tanya mengapa gadis-gadis seksi berkeliaran di sekitar Shinji baru-baru ini. Akhirnya, Yuto berhenti dan mengatakan kepada Ua dia cantik, lalu bertanya apakah dia ingin minum bersama suatu saat nanti. Namun, Ua menuntut untuk mengetahui siapa dia dan mengapa dia menyerang Shinji. Yuto menjelaskan bahwa dia memiliki masalah yang harus diselesaikan dengan Shinji. Jadi dia ingin memberinya sedikit pelajaran, tetapi Ua bertanya apakah dia benar-benar berpikir serangan lemah seperti itu bisa melakukan apapun pada Shinji. Akhirnya, Shinji bertanya kepada Yuto apakah dia menelan semacam energi unsur hanya untuk menjadi seorang kultivator, dan Yuto mengakui bahwa dia melakukannya, dan dia bukan kultivator penuh. Ketika Shinji menyadari dia adalah orang yang menyerang serigala sebelumnya, dia menunjukkan bahwa banyak orang bisa mati jika mereka mencapai kota. Namun, Yuto mengatakan bahwa kehidupan orang lemah tidak mempedulikannya karena dia sudah menjadi seorang kultivator. Ini membuat Ua kesal, jadi Shinji memutuskan bahwa Yuto hanya menjawab pada wajah penuh tinju dan bukan bicara. Ini membuat Yuto bersemangat, jadi dia bersiap untuk bertarung dan menunjukkan kepada Shinji apa itu kultivator sejati. Tubuh Yuto mulai melepaskan energi kegelapan, dan Shinji mendeteksi bahwa dia berada di sekitar level mutasi 2. Dia tertarik bahwa hanya satu buah dapat menyebabkan evolusi besar-besaran seperti itu. Segera,
Yuto berputar-putar di sekelilingnya dan mencoba menendangnya dari belakang, tetapi Shinji dengan cepat memblokirnya. Yuto dengan sinis memuji keterampilannya, tetapi ketika Shinji bertanya apakah ini adalah kekuatan penuhnya, Yuto dengan marah menyuruhnya mati dan mulai memukulinya. Terlepas dari segalanya, Shinji terus memblokir semua serangannya, yang sangat mengejutkan Yuto. Akhirnya, Shinji memberitahunya bahwa dia terlalu lemah dan mengatakan dia jauh di luar kemampuannya. Shinji meninju wajahnya dan menjatuhkannya dengan satu pukulan, jadi teman-temannya bergegas ke sisinya untuk memeriksa apakah dia baik-baik saja. Ketika mereka mencoba membantunya, Ren bertanya-tanya kapan Shinji menjadi sekuat ini, dan dia mulai menyesal putus dengan Shinji sebelumnya. Segera, Shinji menyuruh Ua untuk menangkap kelompok itu dan menyelidiki apakah ada orang lain seperti mereka. Jadi, Ua menghubungi ketua untuk menutup gunung itu. Sementara itu, Yuto tidak percaya bahwa dia kalah dari Shinji, dan sesuatu tiba-tiba muncul untuk bertanya apakah dia haus akan kekuasaan. Dia muncul di ruang singgasana makhluk gelap yang bertanya apakah dia mencari kekuatan. Jadi, dia mengakui bahwa dia menginginkan kekuatan yang luar biasa, dan dia akan membayar harga berapapun selama dia bisa menghancurkan Shinji. Segera, makhluk itu menembakkan energi kegelapan ke dalam pikirannya, dan Yuto bersukacita bahwa ini adalah kekuatan luar biasa yang dia dambakan. Di dunia nyata, Ua memberitahu kelompok itu bahwa mereka akan bertindak di bawah perintah asosiasi kultivasi. Tiba-tiba, Yuto melepaskan ledakan energi kegelapan yang mendorong teman-temannya mundur. Shinji dengan cepat menarik Ua keluar dari bahaya karena energi kegelapan yang berasal dari Yuto bahkan menghancurkan tanaman di sekitarnya. Itu mulai menyedot kekuatan hidup dari teman-temannya, dan Shinji menyadari bahwa prediksi seseorang bernama Jenderal K itu benar. Makhluk gelap misterius muncul di hadapan mereka yang bersukacita karena akhirnya kembali ke dunia yang dipenuhi energi lezat. Sementara itu, Ua menyadari bahwa kekuatan Yuto telah melonjak dari level Wellspring 2 ke level 4 dalam sekejap. Tetapi Shinji memperingatkannya untuk berhati-hati karena benda itu mungkin bukan Yuto lagi. Tiba-tiba, sistem memberitahu Shinji bahwa ia telah mendeteksi Dark Monarch, monster tipe kegelapan primer. Dia ditugaskan misi darurat untuk mengalahkan Dark Monarch dengan hadiah mendapatkan slot atribut energi spiritual baru. Shinji menyadari dia belum pernah melihat monster seperti ini di kehidupan masa lalunya, jadi dia tidak tahu serangan macam apa yang bisa dilancarkannya padanya. Sementara itu, monster itu mengeluh bahwa orang-orang lemah yang dia konsumsi memiliki daging dan darah yang buruk, sehingga dia tidak bisa mewujudkan dirinya sepenuhnya. Namun, Raja Kegelapan merasakan bahwa Shinji dan Ua memiliki chi yang kuat di tubuh mereka, dan dia bisa sepenuhnya memulihkan kekuatannya jika dia mengambil mereka. Dia memutuskan untuk mengambil Ua karena dia terlihat lebih lemah, jadi dia meluncurkan panah gelap padanya. Tapi Shinji dengan cepat menghilangkan panah itu dengan api petir. Ini menghibur Raja Kegelapan dan dia menganggap bahwa Shinji berhasil memblokir serangannya karena keberuntungan. Akhirnya, Shinji bertanya pada makhluk itu siapa dia dan di mana Yuto berada. Monster itu memberitahunya bahwa terlalu dini baginya untuk tahu siapa dia, tetapi dia menyuruhnya tunduk padanya atau memilih kematian. Ketika Shinji menyadari bahwa berbicara tidak akan menyelesaikan masalah ini, monster itu merasa lucu bahwa seorang manusia ingin berunding dengannya. Jadi, dia memutuskan untuk memberinya demonstrasi teror kegelapan tertinggi. Raja Kegelapan melepaskan awan gelap yang meliputi Shinji. Maka Ua bergegas maju untuk meledakkan awan gelap itu dengan kekuatan esnya. Serangan itu tidak berhasil. Jadi monster itu mengatakan padanya bahwa serangan sekadar level itu tidak akan memecahkan ini dan menyuruh mereka berhenti menolak takdir mereka. Namun, Shinji tiba-tiba memaksa tangannya keluar dari awan dan dia mengiris seluruh benda itu menjadi berkeping-keping, yang mengejutkan monster itu. Ketika dia bebas, Shinji bertanya pada monster itu apakah ini benar-benar kekuatan penuhnya. Ini mengganggu Raja Kegelapan. Jadi dia memanggilnya bocah bodoh dan bertanya apakah dia benar-benar berpikir dia bisa melawannya hanya karena dia memecahkan segel pada kehampaan gelap. Yui juga menawarkan untuk bertarung bersama Shinji, tetapi dia menyuruhnya tetap di tempatnya karena dia pikir ini adalah kesempatan bagus untuk menguji kekuatan penuhnya. Dia bertanya apa maksudnya, jadi dia melepaskan perisai api petir di sekelilingnya dan bergegas meraih wajah monster itu. Dengan satu gerakan, dia menyemburkan ledakan api petir yang menutupi Raja Kegelapan dan melemparkannya mundur beberapa meter ke dalam ledakan. Setelah terjepit di batu, Raja Kegelapan tidak bisa percaya dia baru saja dilemparkan kembali oleh manusia lemah. Shinji bertanya padanya apakah dia takut dan monster itu dengan marah bergegas ke arahnya untuk membunuhnya karena meremehkannya. Ketika dia mendekat, dia menembakkan gelombang gelap pada Shinji untuk membunuhnya, tetapi anak kita menghentikan serangan itu di udara. Raja Kegelapan tidak percaya bahwa pria ini memblokir serangannya dengan satu tangan dan bahkan tidak mengalami kerusakan. Jadi, dia menyadari ini bukan permainan. Shinji akhirnya bertanya padanya apakah dia akhirnya mulai merasa takut, dan dia mengatakan mengecewakan bahwa dia bahkan tidak perlu mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk menjatuhkannya. Ketika Raja Kegelapan menyadari pria ini tidak biasa dan lebih kuat darinya, dia melarikan diri agar tidak terbunuh di sini. Dia berencana untuk melahap lebih banyak manusia dan menjadi lebih kuat sehingga dia bisa kembali untuk membalas dendam. Namun, Shinji tidak berencana membiarkannya lolos, jadi dia menyerangnya dengan petir, yang mengguncang monster itu hingga ke intinya.
Serangan itu menyebabkan Raja Kegelapan meledak, tetapi seekor kelelawar muncul darinya dan terbang menjauh. Shinji kemudian menyadari Raja Kegelapan membuang sebagian besar tubuhnya hanya agar dia bisa bertahan hidup. Ketika Shinji kembali, Ua bertanya apakah dia baik-baik saja, tetapi dia menyuruhnya segera memanggil ketua karena sebagian dari monster itu lolos. Beberapa hari kemudian, sebuah pengumuman publik dibuat bahwa cuaca akan memburuk pada sore itu, dan masyarakat disarankan untuk tetap di dalam ruangan untuk menghindari bencana besar. Di jalanan, seorang gadis menyalahkan seseorang untuk semua ini, dan mereka bertanya-tanya mengapa harus hujan hari ini ketika dia seharusnya hangout. Seseorang tiba-tiba bertanya siapa yang dia maksud, dan dia tiba-tiba disergap oleh kelelawar gelap. Sebelum kelelawar itu bisa menyentuh gadis itu, Shinji menghantamnya dengan semburan petir, dan dia bertanya pada gadis itu mengapa dia di luar padahal berita sudah menyarankan sebaliknya. Beberapa kelelawar gelap lainnya muncul di langit, jadi dia menyuruhnya cepat pulang sampai langit cerah karena berbahaya berada di luar. Melihat Shinji berdiri di atas truk, gadis itu menjadi terpukau karena betapa kerennya dia. Tapi Shinji mengabaikannya dan mengangkat panggilan dari Ua. Dia menjelaskan bahwa makhluk atribut gelap yang melarikan diri lebih merepotkan dari yang diperkirakan karena membelah diri menjadi kelelawar yang tak terhitung jumlahnya dan sudah mulai menyerang warga sipil. Kelelawar itu terus berevolusi dengan menyerap energi spiritual di dalam manusia. Dan kelelawar itu tampaknya berada di level 2 sekarang, dan mereka terus memakan. Shinji menyadari bahwa kelelawar itu berencana menggunakan penduduk kota sebagai bahan bakar untuk evolusi mereka, dan mereka akan memiliki masalah jika mereka mencapai level 3 dan menghidupkan kembali Raja Kegelapan. Sementara itu, Raja Kegelapan berpikir untuk menelan setiap manusia di kota sehingga dia dapat memulihkan kekuatan penuhnya. Setelah itu, dia berencana untuk kembali untuk menyiksa Shinji sebelum akhirnya membunuhnya. Beberapa waktu kemudian, perwira militer dimobilisasi untuk menangani masalah kelelawar. Di forum online, orang-orang terus berteriak minta tolong karena kelelawar bergerak-gerak. Sementara itu, Natsuki dan timnya bergerak cepat untuk menurunkan komentar-komentar ini karena orang-orang tidak hanya tinggal di rumah dan mereka terus membuat postingan yang menyebarkan ketakutan. Dia bertanya-tanya mengapa mereka begitu keras kepala dan mempertimbangkan untuk memotong internet saja karena akan sulit untuk menghentikan penyebaran informasi yang beredar kejutaan orang ini. Namun, Tokuito mengingatkannya bahwa memotong internet akan membuat orang panik publik dan menyebabkan lebih banyak bencana. Jadi dia mengatakan padanya dia hanya berbicara secara retoris. Dia bertanya padanya apakah militer sudah dikerahkan karena sudah 30 menit. Jadi dia mengatakan padanya semua jalan menuju kota Amami telah diblokir oleh kelelawar level 3 dan akan mustahil untuk menembus. Natsuki memikirkan Shinji lagi dan berharap dia aman. Sementara itu, Shinji dan Ua kembali ke markas dan dia memastikan bahwa timnya aman. Rupanya Mika dan Kiori sedang berlatih ketika mereka dipanggil, tetapi Ken dan saudaranya diserang oleh kelelawar, meskipun dia mengusirnya dan dengan gembira memanggangnya. Akhirnya, mereka dipanggil ke pertemuan dengan ketua di mana mereka seharusnya berbicara dengan militer. Ketua memberi isyarat kepada Komandan Fua bahwa mereka siap. Jadi, Komandan Fua mengangkat masalah operasi penyelamatan kota Amami. Dia menjelaskan bahwa semua jalan utama menuju kota telah diblokir oleh kelelawar. Ada juga bacaan energi besar di aula sipil tertentu di area tenggara kota Amami, dan mereka menduga kelelawar utama yang mengendalikan mutan ada di sana. Kiori tampak gemetar oleh informasi itu, dan Ken menyadarinya. Akhirnya, Komandan menjelaskan bahwa rencananya adalah memaksa masuk dari jalan tol timur, membuat rute evakuasi untuk warga dan kemudian menuangkan bom berat untuk menekan area tersebut. Untuk mengevakuasi warga dengan cepat, Fua ingin asosiasi kultivator mengambil rute terpisah dan menuju ke aula sipil untuk membantu. Mereka menghitung bahwa operasi harus diselesaikan dalam waktu 50 menit. Jadi, makhluk di aula sipil tidak menyelesaikan evolusinya dan menjadi sesuatu yang tidak bisa ditangani. Ketika komandan bertanya apakah mereka punya pertanyaan, Kiori dengan ragu bertanya apa yang akan terjadi jika militer gagal mencapai aula sipil tepat waktu. Jadi, komandan mengatakan padanya mereka tidak akan memperpanjang batas waktu untuk mengerahkan bom dan mereka harus menurunkan makhluk mutan dalam batas waktu yang mereka miliki. Ini mengejutkan Kiori karena warga yang akan berada dalam bahaya, tetapi komandan mengingatkannya bahwa seluruh negara dan tidak hanya kota Amami akan berada dalam risiko jika makhluk atribut gelap menyelesaikan evolusinya. Ketika dia mencoba untuk mengajukan pertanyaan lain, komandan bertanya padanya apakah dia punya keluarga di aula sipil. Jadi, dia mengakui bahwa keluarganya tinggal di daerah tepat di sebelah aula sipil. Setelah keheningan dan kejutan sesaat, Mika meyakinkan Kiori bahwa dia akan memastikan keluarganya diselamatkan karena Shinji telah melatihnya secara khusus dan keterampilannya telah meningkat secara signifikan. Ken juga ikut campur dan menawarkan untuk meminta saudaranya menjemput keluarganya dengan mobil. Jadi, komandan mengatakan pada Kiori bahwa dia harus duduk di luar operasi ini karena hal ini. Kiori menuntut untuk tahu mengapa. Fua menjelaskan bahwa siapapun yang emosinya mungkin memengaruhi penilaiannya dapat memengaruhi misi. Komandan Fua segera memberitahu Ketua Yanagi untuk merevisi penugasan personel demi misi. Dan sementara Ketua ragu-ragu, Shinji memohon pada komandan untuk menunggu karena ada cacat kritis dalam rencananya. Ketika komandan bertanya apa yang dia bicarakan, Shinji menjelaskan bahwa amunisi saja tidak akan menimbulkan kerusakan pada monster itu, dan ini mengejutkan semua orang.
Komandan bertanya padanya bagaimana dia tahu itu. Jadi, Shinji menjelaskan bahwa itu karena dia sudah memberikan luka serius pada monster itu beberapa saat yang lalu. Dia mengusulkan agar mereka meninggalkan rencana komandan tertinggi dan mengikuti rencananya sendiri. Jadi, komandan bertanya apa rencananya. Shinji mengingatkannya bahwa dia memintanya untuk membantu mendapatkan senjata beberapa hari yang lalu. Jadi, dia mengatakan dia akan menggunakan itu untuk mengiris monster itu menjadi beberapa bagian. Tak lama setelah itu, Natsuki dan tim militer muncul di pintu masuk jalan tol kota Amami. Di luar terowongan, Natsuki memeriksa tingkat energi dengan peralatannya dan menyadari dia harus mengirimkan pedang kepada Shinji untuk membantu menyelamatkan warga kota. Melalui komunikasi, komandan memberitahu semua pasukan untuk memulai operasi untuk menghancurkan makhluk di dalam kota. Mereka harus mulai di pintu masuk jalan tol di sisi timur kota dan berakhir di aula sipil kota Amami. Rupanya, tujuannya adalah mengirimkan pedang ke aula sipil, dan 5 peleton akan terlibat dalam melaksanakan misi. Mereka segera masuk ke dalam terowongan menembak dengan gencar dan mulai menembak jatuh kelelawar, tetapi beberapa orang terluka oleh kelelawar itu. Natsuki memberi isyarat agar mereka mengikutinya, dan dia bertekad untuk mengeluarkan mereka dari sana hidup-hidup. Sementara itu, Shinji menguapkan beberapa kelelawar menggunakan energi petir, dan dia berharap dia menahan monster itu kembali di hutan sehingga tidak menjadi begitu merepotkan. Di belakangnya, Mika dan Ua bergegas masuk untuk menangani sisa kelelawar dengan kekuatan mereka. Ua menjadi khawatir ketika dia melihat jumlah kelelawar yang terbang di sekitar, dan jelas mereka terus menduplikasi diri saat mereka menyerap energi spiritual. Jumlah kelelawar tampak sangat tinggi, dan mereka khawatir mereka akan menciptakan monster yang terlalu kuat jika mereka bergabung. Namun, Shinji meyakinkan mereka bahwa mereka tidak bisa mengalahkannya di hutan dan tidak akan bisa melakukannya sekarang. Dia juga mengatakan kepada mereka prioritas mereka adalah bertemu dengan Natsuki di aula sipil. Sementara itu, Natsuki dan beberapa anggota timnya berhasil keluar dari terowongan meskipun mereka babak belur. Ketika mereka keluar, Yuto muncul di antara kelelawar dan dia memberitahu Natsuki bahwa dia miliknya dan memanggilnya cantik. Natsuki terkejut mengetahui dia yang menyebabkan kehancuran besar di kota ini, tetapi dia mengatakan padanya dia tidak peduli tentang mengambil sampah dunia ini. Ini mengganggu Natsuki, jadi dia mendekat untuk menendang wajahnya, tetapi tendangan itu sama sekali tidak memengaruhinya. Ini mengejutkan Natsuki, tetapi Yuto mengatakan padanya bahwa melihat kultivator seperti mereka seperti menawarkan pesta padanya. Rupanya, dia hanya akan bisa memulihkan setengah dari kekuatan puncaknya setelah mengonsumsi seluruh kota, tetapi sekarang dia akan bisa mendapatkan seluruh kekuatannya karena dia juga akan bisa mengonsumsi mereka. Raja Kegelapan berbicara dari tubuh dan mengatakan padanya bahwa mereka semua akan menjadi santapannya seperti Yuto. Ketika Raja Kegelapan menutupi Natsuki dengan energi gelapnya, dia tiba-tiba diserang dengan es, memaksanya melepaskannya. Ternyata itu adalah Tokido, yang mengatakan kepada Raja Kegelapan bahwa dia akan mati di sini. Sementara itu, Raja Kegelapan merasakan bahwa Tokido sudah mencapai level 5, dan dia bersemangat bahwa dia akan melampaui puncaknya dan mencapai evolusi yang lebih besar jika dia melahap pria ini. Namun, Tokido menyuruh Natsuki untuk cepat-cepat menemui Shinji sementara dia mencoba mengatasi hal-hal di sini. Dia cepat-cepat pergi dengan sisa anak buahnya, tetapi memperingatkannya untuk berhati-hati. Raja Kegelapan mencoba menghentikannya melarikan diri, tetapi Tokido memblokir jalur energi gelapnya dengan dinding es. Natsuki dan anak buahnya melewati kelelawar menembak dengan gencar, tetapi mereka terus menyerang anak buah dengan ganas. Ketika mereka bertemu dengan salah satu kelelawar yang berevolusi, Natsuki menyadari bahwa amunisi normal tidak akan berhasil pada mereka. Dan saat beberapa anak buahnya terjatuh, dia berharap mereka akan dapat mengirimkan senjata itu. Dia mulai bertanya-tanya apakah Shinji juga akan sampai ke titik penyerahan, tetapi dia cepat-cepat tersadar dan melanjutkan. Saat dia bergerak, seekor kelelawar mendekatinya dari belakang, tetapi segera berubah menjadi panggang ketika Shinji menemukannya. Natsuki senang melihatnya, jadi Shinji menepuk kepalanya untuk menunjukkan bahwa tidak perlu khawatir lagi. Dia cepat-cepat menunjukkan padanya senjata yang dia terima dari kakeknya. Dan ketika dia mengeluarkannya, Natsuki bertanya-tanya seberapa kuat pedang itu. Untuk menunjukkan, Shinji menyuruh Kawasaki dan anak buahnya menyingkir sehingga mereka memberinya ruang untuk bertindak. Dan dia memasukkan api petirnya ke dalam pedangnya. Begitu dia melakukan itu, dia menggunakan gerakan yang disebut cross slash, tebasan silang, yang merobek semua kelelawar di atas mereka dalam sekejap. Prajurit lain tidak bisa mempercayai mata mereka, tetapi Kawasaki tidak mengharapkan yang kurang dari temannya. Natsuki menemukan Shinji luar biasa dan menyuruhnya mengajarinya teknik itu juga. Dia setuju, tetapi mengatakan padanya dia harus melatih Chi-nya hingga setidaknya level 4 terlebih dahulu. Akhirnya, Shinji memastikan bahwa hanya prajurit ini yang berhasil menembus kelelawar, dan semua orang menjadi korban. Natsuki mengiyakan kecurigaannya dan menambahkan bahwa Tokito saat ini berkelahi dengan Yuto, jadi dia memintanya untuk pergi membantu. Namun, Shinji merasa mengherankan bahwa Yuto tidak ditelan oleh monster gelap itu, dan dia bertanya-tanya apakah dia telah bangkit lagi. Sementara itu, Tokuito terus berkelahi dengan monster itu, yang mengejeknya dengan bertanya apakah energi spiritualnya tidak akan habis. Meskipun Tokuito menjatuhkan kelelawar,
Raja Kegelapan mengatakan padanya bahwa kelelawar akan terus berlipat ganda selamanya. Bahkan, Tokuito memperhatikan kelelawar mengabaikan rekan-rekan mereka yang dia jatuhkan dengan es, tetapi hanya menyerap energi spiritual mereka sehingga mereka bisa melanjutkan. Dia menyadari bahwa beberapa dari mereka bahkan telah berevolusi ke level 3, jadi dia menciptakan perisai es untuk kelompok berikutnya yang datang menyerangnya. Kelelawar terus memukuli dindingnya sampai mereka menghancurkannya dan mencapainya. Yang mengejutkannya, dia dipaksa mundur setelah terluka oleh salah satu kelelawar, dan dia menyadari segalanya akan menjadi mencurigakan. Ketika Raja Kegelapan menyadari dia bergerak mundur, dia bertanya padanya apakah dia takut, tetapi Tokuito menembakkan duri es untuk menusuknya. Raja Kegelapan tidak terpengaruh dan menelan duri es dengan energi gelapnya. Ini mengejutkan Tokuito, tetapi pria itu menjelaskan bahwa dia menunggu Tokuito mengeluarkan kartu trufnya, jadi dia dengan senang hati menunggu untuk menelan energi spiritual besar-besaran itu. Tokuito menyadari pria itu telah menggunakan energi spiritualnya untuk naik level ke puncaknya. Jadi, Raja Kegelapan memutuskan untuk membalas budi. Raja Kegelapan menembakkan energi gelap pada Tokuito, yang hanya berdiri di garis serangan dan mengatakan kepada Natsuki bahwa dia minta maaf dari jauh. Sebelum energi gelap bisa sampai padanya, Shinji melompat di depannya untuk menerima serangan itu. Tokuito memperingatkannya untuk menyingkir karena serangan itu adalah serangan kekuatan penuh di level 4 Yonan, dan dia tidak akan bisa menerimanya, tetapi Shinji hanya menangkisnya dengan satu tangan yang dipenuhi api petir. Ini mengejutkan Tokuito, jadi dia kemudian bertanya apakah wanita muda itu aman, dan Shinji mengatakan padanya dia sibuk menjatuhkan kelelawar. Shinji memintanya untuk bergabung dengan mereka juga, dan mengatakan dia akan berkumpul kembali setelah dia selesai menjatuhkan pria ini. Setelah Tokuito pergi, Shinji bertanya pada Raja Kegelapan apakah dia keberatan berbagi siapa dia sebelum dia membunuhnya. Raja Kegelapan bertanya pada Shinji apa yang dia katakan dan mengatakan dia Yuto, tetapi Shinji mengatakan padanya dia akan membunuhnya saja karena dia tidak jujur. Shinji mengatakan padanya tidak perlu takut karena itu akan selesai dalam sekejap. Namun, Raja Kegelapan bertanya padanya apakah dia benar-benar berpikir dia masih pada level yang sama seperti di hutan, dan dia berjanji untuk menunjukkan padanya kekuatan sejati puncaknya. Raja Kegelapan meledakkannya dengan serangan kuat, tetapi Shinji tidak gentar dan bertanya padanya apakah hanya ini saja. Dengan satu serangan pedangnya, Shinji menyerang menembus serangan itu dan hampir menggores Raja Kegelapan, yang cepat-cepat berubah menjadi beberapa kelelawar untuk melarikan diri dari serangan itu. Shinji bertanya padanya apakah hanya ini yang dia punya, dan yang lain bertanya-tanya mengapa kelelawar tiba-tiba menyebar ke udara. Ua bertanya pada Mika apakah dia juga merasakan energi yang datang dari awan hitam, dan tampaknya kelelawar telah menerima perintah untuk berkumpul menuju awan hitam. Sementara itu, Natsuki melihat beberapa bacaan dari peralatannya yang terlalu tinggi, dan dia mengatakan bahwa bacaan itu mengisyaratkan bahwa benda di langit itu cocok dengan level mutan super. Ini mengejutkan karena level pelacakan abnormal mengacu pada monster mutasi kecil dengan tingkat ancaman terendah dan biasanya dapat ditangani oleh non-praktisi. Level peringatan mengacu pada monster yang menimbulkan ancaman ringan bagi warga sipil dan biasanya ditangani oleh kultivator berperingkat rendah. Monster level bahaya tinggi adalah mereka dengan tingkat kekuatan destruktif tertentu yang dapat memengaruhi kota-kota dan ditangani oleh kultivator tingkat menengah. Namun, level mutan super mengacu pada monster tingkat bahaya tertinggi. Karena kemampuan destruktif mereka yang canggih, mereka dapat menghancurkan kota kecil dengan mudah, dan itu membutuhkan kultivator tingkat atas atau banyak kultivator sekaligus. Level lain adalah level panik, yang mengacu pada monster yang dapat menyebabkan bencana bagi seluruh bangsa, dan sangat sedikit kultivator yang dapat menangani level ini. Level terakhir adalah level pemusnahan dunia, yang mengacu pada monster yang menempatkan seluruh bumi dalam risiko dan hanya dapat ditangani oleh kultivator tingkat atas, dan aliansi dunia harus menarik semua kekuatan untuk melawannya. Terlepas dari ini, Natsuki berkata pada dirinya sendiri bahwa Shinji akan kembali hidup-hidup. Dia menyuruh Ua untuk menghubungi ketua Yinagi dan meminta bala bantuan, dan dia mengatakan dia juga akan meminta cadangan karena mereka tidak bisa membiarkan Shinji menghadapi monster itu sendirian. Di markas militer, mereka menyadari tidak dapat mencapai skuad kedua. Jadi, mereka bertanya-tanya apakah kelelawar mampu memblokir komunikasi. Sementara itu, komandan tertinggi Fua bertanya-tanya apakah Natsuki dan yang lain berhasil menembus. Di layar, mereka tiba-tiba melihat kelelawar berkumpul di satu lokasi. Dan ketika mereka akhirnya memulihkan komunikasi dengan Toita tertentu, pemimpin skuad kedua, mereka bertanya padanya apa yang terjadi. Kapten Tamita memberitahu mereka bertemu dengan segerombolan besar kelelawar yang diakini level 2, dan mereka diserang sampai langit mulai cerah. Setelah mendapatkan laporan yang sama dari skuad kedua dan ketiga, komandan menyuruh mereka menghitung jumlah kematian. Tiba-tiba, komandan diberitahu bahwa dia mendapat panggilan dari Natsuki. Dan sebelum dia bisa bertanya tentang situasinya, dia mengatakan padanya monster level mutan super akan segera muncul. Ini mengejutkan orang-orang itu. Jadi, komandan Fua bertanya padanya apakah dia mengerti apa yang sebenarnya dia katakan. Dia mengakui bahwa dia mengerti karena kelelawar menghilang sekaligus untuk menuangkan energi spiritual yang mereka serap ke mutan super di pusat awan hitam.
Ketika salah satu prajurit mendengar itu, dia menyimpulkan bahwa segalanya sudah berakhir untuk Amami dan semua orang karena hanya kultivator level 5 atau lebih tinggi yang dapat menanganinya. Ketika komandan mendengar itu, dia menjadi tertekan dan meminta maaf kepada Natsuki karena tidak ada pilihan lain. Natsuki mengatakan padanya dia mengerti. Jadi, komandan memberitahu semua unit untuk mulai menyiapkan senjata untuk kehancuran massal karena mereka harus menghentikan monster itu bagaimanapun caranya. Dia bersikeras bahwa dia tidak akan membiarkan kerusakan menyebar ke kota lain. Salah satu pria mencoba memintanya untuk tenang dulu dan menyelamatkan Natsuki, tetapi komandan mengatakan padanya mereka prajurit dan keselamatan warga didahulukan. Saat komandan bergerak untuk mengerahkan bom, Shinji berbicara melalui komunikasi dan komandan terkejut dia hidup. Shinji mengatakan padanya tidak perlu menjatuhkan bom karena dia akan menurunkan makhluk itu meskipun itu adalah mutan super, yang mengejutkan para prajurit. Ketika mereka mulai panik, Shinji mengatakan pada mereka jangan panik karena dia punya alasan untuk apa yang dia katakan. Shinji meminta komandan untuk bekerja sama dengan apa yang akan dia sarankan jika dia ingin menyelamatkan kota Amami dan cucunya. Setelah sesaat ragu-ragu, komandan bertanya padanya apa yang dia ingin mereka lakukan. Jadi Shinji meminta agar dia meminta militer untuk menanggung semua biaya dari semua yang rusak dalam pertempuran ini.